Kisah epik ini bermula dari bayang-bayang pohon dunia raksasa, poros utama penyangga semesta kita. Di bawah naungannya, beragam ras hidup berdampingan merajut harmoni kedamaian. Membentuk daratan agung benua Huguenot yang penuh misteri. Namun takdir berkehendak lain. Badai perang berdarah antara manusia dan iblis kini menelan daratan ini. Pertumpahan darah kian menggila setiap tahunnya. Umat manusia terpojok dalam keputusasaan abadi. Tebasan pedang mereka tak sedikit pun menggores kulit para iblis. Namun siapa sangka? Di tengah kehancuran absolut itu, roda takdir mulai berputar. Secercah cahaya harapan turun ke medan pertempuran, membangkitkan sihir kuno yang telah lama mati. Kekuatan absolut itu membantai lautan monster bagai membalikkan telapak tangan. Sosok-sosok pahlawan pembelah medan perang itu menyalakan kembali bara harapan umat manusia. Atas mukjizat tersebut, dunia mengukir nama mereka menjadi sebuah legenda. Mereka adalah Grimoire Smith, para penempa kitab sihir, sang dewa penyelamat dunia. Kembali ke masa kini. Tembok perbatasan digempur habis-habisan, diiringi dentuman meriam para prajurit yang putus asa. Ledakan demi ledakan dahsyat terus mengoyak barisan depan pasukan iblis yang mengamuk. Komandan berteriak menahan laju monster yang merayapi tembok. Sebuah panah api melesat tajam, menembus telak mata sang monster mengerikan itu. Gila, meski tengkoraknya tertembus panah menyala, makhluk itu tetap merangkak naik dengan seringai iblisnya. Sesosok iblis lain menerkam dengan tatapan pembawa maut, membuat seorang prajurit jatuh berlutut, menjerit histeris ditelan teror kematian. Tembok itu kini sepenuhnya dikepung lautan monster buas. Cakar hitam legam berhasil mencengkeram ujung tembok, membekukan darah prajurit yang melihatnya. Makhluk neraka itu akhirnya menampakkan wujud aslinya yang meneteskan mimpi buruk. Rantai ketakutan mengunci tubuh sang prajurit, menanti ajal menjemput, namun tiba-tiba sesosok berjubah turun dari langit menggenggam sebuah buku. Ia merapal sihir Grand Reflection, membentuk perisai absolut melindungi prajurit itu. Kilatan cahaya suci menghempaskan lautan monster itu ke udara. Pria misterius itu menoleh, menyuruh sang prajurit beristirahat karena nyawanya telah aman. Dalam sekejap, dua pahlawan lain mendarat di arena, memastikan keselamatan para pasukan. Mereka meminta maaf atas keterlambatan ini dan memuji kegigihan umat manusia. Prajurit itu terpaku, seluruh tubuhnya bergetar menyaksikan aura mereka. Sang pemimpin berjubah menatap medan perang dengan ketenangan absolut. Di sisinya berdiri El Sang Prey dan Ras Sang Pendekar Pedang. Sang pendekar menghunuskan senjatanya untuk maju, memberi waktu sang penyihir merapal mantra mematikan selanjutnya. El Sang Peri menarik busurnya, menyatukan elemen angin ke dalam anak panahnya. Ujung panah itu memancarkan aura hijau yang sangat menyilaukan. Dengan mata elangnya yang tajam, ia membidik tepat jantung lautan monster di bawah sana. Konsentrasinya memuncak sempurna. Tali busur dilepas, anak panah itu membelah diri menjadi ribuan badai hijau, membantai barisan monster dalam sekejap. Di sisi lain, sang penyihir membangkitkan cincin sihirnya yang beresonansi dengan kekuatan magis yang luar biasa. Berdiri angkuh di bibir tembok, ia merapal sihir pamungkas dari kitabnya. Badai tornado raksasa tercipta, menggulung dan menghempaskan lautan iblis ke angkasa. Nafas sang peri tampak terengah-engah, mana miliknya terkuras drastis demi serangan penghancur tadi. Namun rekan-rekannya masih berdiri kokoh. Pedang sang prajurit kini memancarkan aura membunuh yang haus darah. Sang pemimpin melompat membelah langit untuk eksekusi akhirnya. Tangannya menyentuh permata di Grimoire, membuka segel kekuatan baru yang mengerikan. Kitab suci itu meledakkan energi petir ungu yang merobek udara, bersamaan dengan cahaya keemasan agung yang memancar dari permata lainnya. Aura ungu dan emas itu meluap dari Grimoire, menari dan menyatu di atas langit medan pertempuran. Pemuda berambut putih itu memusatkan pusaran energi menjadi bola kehancuran raksasa di atas kepalanya. Dalam satu ayunan tangan, bola energi itu meroket bagai pilar cahaya. Sihir itu menghantam awan, memicu gelombang energi masif yang menelan cakrawala. Tangannya terentang ke angkasa, menjadi penguasa mutlak atas badai tersebut. Inilah sihir penghakiman dewa, sang hujan Karaflos pemanggil petir pembawa maut. Mata ungunya menyala terang, memusatkan seluruh sisa mana untuk menciptakan kiamat kecil. Bom, ribuan petir ungu turun menghujani bumi, meluluh lantakkan setiap sel tubuh monster di bawah sana menjadi debu. Rekan-rekannya menelan ludah melihat pemandangan horor, namun memukau itu. Asap mengepul saat pemuda berjubah itu menutup kitabnya dengan senyum kepuasan. Ia berjalan santai menuruni tangga tembok berdarah itu, seolah baru saja menikmati jalan-jalan sore. Ia bergumam bahwa segalanya telah usai, karena ancaman itu terhapus tak bersisa. Para prajurit membisu, monster kebal itu kini lenyap dalam sekejap mata. Ratusan iblis petaka yang nyaris menghancurkan perbatasan kini rata dengan tanah hanya dengan satu serangan dewa. Semua mata tertuju ke langit, kala lingkaran sihir misterius muncul di cakrawala. Seorang prajurit menatap sang penyihir, rahasia besar akhirnya terungkap di benaknya. Kilau rambut putih dan kilatan sihir ungu tadi itu adalah ciri khas dari sebuah legenda hidup. Sang prajurit tersadar. Rumor itu benar, dialah sang serigala putih Grimoire Smith. Tiba-tiba, teriakan menggema dari ujung tembok perbatasan. Pasukan bala bantuan besar dari kerajaan manusia akhirnya tiba mengibarkan panji kemenangan.
Sang penyihir agung memutuskan pergi, menyerahkan sisa pertempuran ini kepada pasukan bantuan. Namun sebelum melangkah, ia menyerahkan secari kertas kepada prajurit yang kebingungan. Pemuda itu bertanya, apakah mereka diizinkan lewat, karena takdir telah memanggil mereka ke tempat lain. Penjaga itu mematung, sama sekali tak mengerti wujud surat izin jalan tersebut. Sang pemimpin mengungkap tujuan epik mereka selanjutnya, Kerajaan Naga. Dengan satu jentikan jari, bola cahaya ajaib melesat membelah udara. Cahaya itu meledak bagai kembang api surgawi, membuka jalan takdir di hadapan mereka. Ketiga pahlawan pun melangkah menyongsong fajar. Tiba-tiba, sang elf menjatuhkan diri, meragukan eksistensi batu sihir legendaris yang mereka buru. Sahabat pendekar pedangnya pun ragu artefak semacam itu bisa ditemukan dengan mudah. Dengan tekad baja, Ras bersumpah akan terus mengikuti Tuan Allen, menerjang segala rintangan. Sang elf menggerutu melihat temannya yang terlalu kaku berlalu pergi. Allen menoleh saat si rambut pirang itu berteriak memohon agar tak ditinggalkan. Elf itu menempel pada sang pendekar yang mengusirnya dengan kesal, namun diakhiri tawa kecil. Dari kejauhan, sang pemimpin kelompok hanya mengamati keakraban mereka dengan senyum tipis. Alan segera menarik perhatian El dan Ras untuk kembali fokus. Dengan tatapan tajam, sang penyihir mengingatkan bahwa perjalanan panjang masih menanti. Keduanya saling melempar pandang, menyadari bahwa tujuan mereka adalah titik awal penciptaan dunia. Trio itu pun berangkat memburu batu mana primordial demi menuntaskan misi epik ini. Di tempat lain, terungkap sebuah legenda. Dari sekian banyak permata, ada permata langka yang menyimpan segel sihir kuno. Karena kekuatan murninya, permata langka ini dijuluki sebagai batu sihir pusaka. Transisi beralih ke pesta bangsawan Mewan, berbanding terbalik dengan ruang bawah tanah, di mana para budak dipaksa memoles batu dalam siksaan neraka. Detak jam menggema di udara, menandakan bahwa mimpi buruk hari ini telah berakhir. Seorang bocah berambut hitam putih, bergumam batasnya sudah habis, lalu menyembunyikan batu miliknya. Namun seorang penjaga memergokinya, membentak karena batu itu masih kasar. Pria itu mengamuk, menyebut sampah semacam itu takkan menghasilkan uang sepeser pun. Sambil tersenyum merendahkan, sang pengawas memamerkan permata mengkilap yang telah dipoles sempurna. Ia menegaskan, polesan batu sihir sejati harus memancarkan keindahan absolut seperti miliknya. Bocah itu nekat merebut kembali permata dari tangan penjaga yang terkejut. Ia menolak keras menyerahkan batu yang sedang digenggamnya sebelum dirampas paksa. Pemuda itu bersikeras bahwa ia masih memoles permata tersebut sebelum tiba-tiba didorong. Tersungkur di tanah, sang bocah menatap tajam sang pengawas yang muak. Meski darah segar mengalir dari mulutnya, sorot matanya tak sedikit pun gentar. Matanya memancarkan kilau aura, membuat penjaga itu murka karena merasa diremehkan. Sang pengawas membentak, apakah ia merasa hebat hanya karena bakat memoles batu sihir. Dengan beringas, pria itu menginjak bocah yang tersungkur di tanah. Pemuda itu meringis kesakitan sementara sang pengawas berteriak akan memberinya pelajaran brutal. Menjambak rambut si bocah, ia memaksa anak itu memoles semua batu sendirian. Sambil tersenyum ganjil, pemuda itu menantangnya untuk menentukan jumlah hukumannya. Detik berikutnya, dua penjaga mulai menghajar anak itu tanpa ampun. Sebuah pukulan keras menghantam wajahnya, namun anehnya, bocah itu sama sekali tak bergeming. Puas menyiksa, mereka membuangnya ke lantai dan menyuruh yang lain tidur. Namun dengan susah payah, pemuda itu justru menyeret tubuhnya mendekati para pengawas. Menyentuh bahu salah satu penjaga, ia berbisik bahwa itu baru 3 pukulan saja. Pria itu kebingungan saat pemuda itu justru meminta 3 pukulan lagi sebelum pergi. Dengan iris mata yang menyala merah muda, ia menagih kesepakatan mematikan mereka sebelumnya. Kaget setengah mati, pengawas itu mendorong dan membentaknya, namun si pemuda justru makin menempel, menuntut lebih banyak pukulan. Ia terus memohon siksaan, membuat penjaga itu mengiranya gila. Kehilangan kesabaran, kedua pria itu kembali menghajarnya jauh lebih brutal. Meski babak belur dihajar, tatapan tajam pemuda itu tak meredup saat ia balas membentak. Seorang budak tua hanya bisa pasrah menyaksikan tragedi itu. Akhirnya, bocah malang tersebut dilempar kasar ke dalam penjara bawah tanah yang beku. Sendirian dan penuh luka, ia terduduk di samping tahanan lain yang pingsan. Seberkas cahaya fajar menyelinap masuk, menyapu kegelapan sel penjaranya. Saat terbangun, pemuda itu menyadari ia terlalu terbawa suasana semalam. Senyum mengembang di wajahnya saat mengingat aneka warna batu sihir, merah dan kuning. Namun baru kali ini, ia menemukan permata biru muda yang memancarkan aura luar biasa padat. Menggenggam artefak itu, ia terpesona oleh keindahan absolutnya. Hatinya mendamba bisa memoles lebih banyak permata, jika saja dunia ini adil. Namun tiba-tiba, sepasang mata buas menyala dari balik kegelapan, mengawasinya dengan insting membunuh. Penjaga penjara berteriak kasar, menyuruh semua budak segera keluar. Waktu kerja paksa telah dimulai. Pria tua itu mendekat pelan, ia bertanya apa sang pemuda bisa berdiri. Pemuda itu mengangguk, lalu dibantu bangkit dengan hati-hati. Para tahanan lain menatap heran. Kakek itu tak pernah repot-repot bicara dengan bocah tersebut sebelumnya. Saat menaiki tangga, pemuda itu sadar tak ada yang pernah menyapanya. Di meja poles, pria tua itu duduk di sebelahnya dalam diam.
Sang pemuda bertanya, apa ia butuh sesuatu? Kakek itu bergumam lirih, hanya sedikit. Sang mandor tiba, mengancamnya untuk memoles batu dengan benar hari ini. Pemuda itu mengangguk patuh. Mandor itu mengancam akan menghajarnya jika ketahuan tertidur lagi. Sang pemuda mengabaikannya, menatap tajam batu di genggamannya. Matanya menganalisis batu ungu itu. Bertanya-tanya, apakah warnanya bercampur dengan merah darah yang pekat. Tersenyum antusias, ia tak sabar melihat kilau permata itu. Pria tua di sebelahnya tiba bertanya alasannya memprovokasi penjaga. Pemuda itu beralasan hanya ingin fokus. Namun sang kakek terus mendesak, benar-benar tak paham dengan jalan pikirannya. Sang pemuda menoleh perlahan, bertanya apa maksud tersembunyi dari ucapan kakek itu. Ia mengaku tak ada maksud apa-apa, murni hanya suka memoles batu. Tumbuh sebagai yatim piatu di gang kumuh, ia tak pernah melihat keindahan. Masa lalunya hanya berisi pertarungan hidup dan mati, menjadikannya tak lebih dari cangkang kosong. Menjadi budak di sini memang mimpi buruk. Namun, selama ia bisa memoles batu misterius yang mempesona ini, ia bisa bertahan. Mendengar kisah tragis itu, sang kakek menatapnya tajam dengan raut wajah penuh tanda tanya. Ia bertanya tak percaya, apa pemuda itu rela dipukuli dan kurang tidur demi batu rendahan itu. Merasa kesal, pemuda itu menyuruh sang kakek mengabaikannya. Ini bukan urusannya. Ia hanya terpesona oleh keindahan permata misterius tersebut. Pria tua itu memungut batu kasar, bertanya apakah kerikil kotor ini terlihat indah di matanya. Mata pemuda itu berbinar. Semakin dipoles, semakin kuat pola sihir di dalamnya bersinar terang. Kakek itu terbelalak. Cahaya batu itu memang menenangkannya. Ia terkejut bagaimana pemuda itu bisa melihatnya. Sang pemuda hanya kebingungan melihat reaksi tersebut. Mengelus janggutnya, sang kakek tenggelam dalam pikiran. Ia akhirnya memahami takdir apa yang sedang terjadi. Tatapan matanya berubah drastis. Bocah ini, mungkin dia memiliki potensi luar biasa yang terpendam. Kakek itu menjelaskan rahasia besarnya, yang dilihatnya adalah sihir kuno. Permata berkekuatan magis ini dikenal sebagai batu sihir legendaris. Energi sihir menakjubkan tersimpan di dalamnya, bisa bangkit dengan grimoire. Namun, batu yang mereka poles ini hanyalah pecahan sihir tingkat rendah. Pemuda itu terkejut. Apakah ada batu sihir indah lainnya di belahan dunia luar sana? Bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdebar kencang saat kakek itu membenarkan keberadaan batu-batu legendaris tersebut. Di luar sana, tersembunyi batu elemen angin, api, dan air. Ada ribuan batu sihir dengan kekuatan luar biasa, jauh melampaui imajinasinya. Kesadaran menghantamnya, dunia ini dipenuhi keajaiban dan berbagai macam batu sihir yang menakjubkan. Pikirannya melayang jauh, bertanya-tanya seberapa banyak harta karun sihir di luar penjara. Menyedihkan ini. Pemuda itu memohon agar kakek itu menceritakan lebih banyak di mana ia bisa menemukannya. Sang kakek menjawab tegas, ia harus keluar dari neraka ini dulu. Membayangkan kebebasan dari tempat laknat itu, sukses membuat sang pemuda mematung dalam shock berat. Brak, sang kakek terpental kasar, menjatuhkan batunya. Pemuda itu berlari menolong, saat seorang bangsawan angkuh membentak, siapa yang bicara soal kabur? Sosok berbalut pakaian bangsawan muncul tiba-tiba. Di tangannya, sebuah grimoire indah memancarkan aura. Buku itu tampak mewah, menyimpan aura sihir mengerikan. Sang pemuda membeku, menatap pria yang muncul bagai hantu. Dikelilingi penjaga bersenjata, bangsawan itu mencibir tajam, kemana budak rendahan ini akan lari? Mata hijaunya berkilat penuh amarah, menatap remeh dua budak itu. Pemuda tersebut lumpuh ketakutan, tak paham situasi mematikan ini. Pria itu tertawa mengejek, tak disangka tikus tua ini masih punya energi untuk bermimpi kabur. Dengan tatapan penuh kebencian, sang kakek mendesiskan namanya Malik. Berani sekali bajingan ini menampakkan wajah di depannya. Bangsawan itu hanya menatap sang kakek, senyum sinis dan merendahkan trukir jelas di wajahnya. Sang pemuda bertanya panik, apakah mereka saling kenal? Sang kakek mengangguk tajam, mengungkap bahwa Malik telah mengkhianati jalan suci penyihir. Ia meneriakinya pengkhianat. Namun bangsawan itu hanya tersenyum palsu, pura-pura tersinggung dengan tuduhan itu. Sang penjahat berujar, mereka adalah rekan penyihir selama lebih dari 30 tahun. Sang kakek membenarkannya, mengepalkan tangan menahan amarah. Kilas balik muncul, menunjukkan masa muda mereka. Saat sang kakek sangat mempercayai pengkhianat busuk itu. Kenangan bahagia di sebuah pesta hancur lebur. Semua berubah total 2 minggu lalu, saat seorang gadis tak bersalah disandera. Sang kakek murka. Menuduh Malik memanfaatkan gadis itu demi mencuri grimoire-nya dan menjual batu sihir. Sebagai pemimpin penyihir grimoire, ia menolak mengampuni pengkhianatan ini. Namun, bangsawan itu tertawa sinis, mencaci mantan sahabatnya sebagai orang munafik. Ia mengungkap, cucu perempuan Pak Tua itu disandera karena kelemahannya sendiri. Terungkaplah rahasia besarnya. Pak Tua itu adalah jenius yang menguasai lebih dari 10 sihir kuno, sang legenda pencipta keajaiban. Grimoire miliknya berpendar dahsyat, memancarkan aura kekuatan sejati yang mengerikan. Musuhnya mencibir tajam, menyebutnya sekadar pria tua renta tak berguna tanpa buku itu. Dengan tatapan membunuh, ia mengancam agar tangan kotor itu menyingkir.
Malik membalasnya dengan senyum sinis yang merendahkan. Ia mengaku gagal menjinakkan kekuatan absolut dari Grimoire tersebut. Segala upayanya memanggil sihir kuno berujung kegagalan. Murka, ia membanting buku itu layaknya sampah, membuat permata di dalamnya bersinar. Bocah itu terpana melihat buku dan batu ajaib yang memancarkan cahaya mistis. Permata yang berserakan menyilaukan ruangan dengan aura pelangi yang pekat. Mata pemuda itu berbinar, jantungnya berdebar kencang. Ada ikatan takdir yang beresonansi kuat dari benda pusaka itu. Sebuah ilusi kosmik berkelebat, seolah batu-batu itu memanggil jiwanya. Ia tersadar, kekuatan sang penyihir bukanlah berasal dari artefak di lantai. Dari mana asal kekuatan absolut itu? Malik akhirnya menyadari, pusaka terkuat sahabatnya bersemayam tepat di kedua matanya. Penjahat itu meneriakkan nama Klaus, menuntutnya membongkar rahasia besar tersebut. Ia mencengkeramnya brutal, mendesak cara melihat aliran kekuatan batu mana. Klaus meronta hebat bersama bocah itu. Namun sebuah serangan pengecut dari belakang menghantamnya tanpa ampun. Pemuda itu menjerit histeria saat para kroko menahan tubuhnya. Terlutut tak berdaya, tatapan Klaus menyiratkan kehinaan. Ia menegaskan, rahasia itu takkan pernah bisa dilihat oleh mata kotornya. Sang penyihir meludahi egonya, menyebut matanya telah buta oleh keserakahan. Malik mengamuk layaknya iblis. Ia menjambak rambut Klaus, memakinya sebagai parasit sombong dan munafik. Baginya, Klaus kini hanyalah sampah rapuh yang tinggal menunggu ajal. Ancaman mengerikan keluar. Ia akan jadikan Klaus kelinci percobaan untuk merampas kekuatan dan kedua matanya. Ia bersumpah akan menghalalkan segala cara saat pasukan merebut Grimoire itu. Malik berbalik penuh arogansi, meraih sebatang lilin yang menyala di dinding penjara bawah tanah. Dalam sekejap mata, ia melempar kobaran api itu ke arah artefak suci. Bocah itu mematung ngeri melihat kebrutalan sang bangsawan. Api itu melayang dan mendarat tepat di atas Grimoire. Klaus menjerit putus asa, meratapi pusaka yang dilahap api. Sang penjahat berdalil, buku tanpa kekuatan tak lebih dari kayu bakar. Tersenyum iblis, ia memutus harapan kabur mereka. Para penjaga menekan Klaus yang meraung memohon ampun. Kobaran neraka melahap buku dan batu sihir itu. Tiba-tiba, sebuah permata terlempar ke arah pemuda yang terpaku. Batu bercahaya itu berhenti di depan matanya yang terbelalat tak percaya. Pemuda itu menerobos kobaran api, membuat Klaus terkejut setengah mati. Tanpa ragu, ia menembus lautan api, mengabaikan dagingnya yang meletus demi menyelamatkan artefak suci itu. Berkeringat dingin, tekadnya bulat. Pusaka ini harus diselamatkan dari kehancuran. Tangannya mengais sisa permata di lantai. Klaus berteriak panik menyuruhnya menyelamatkan Grimoire yang hangus. Pemuda itu tak gentar, berlutut di tengah jilatan api dengan fokus absolut. Seorang penjaga menginjak bara api, membentaknya untuk segera berhenti. Malik mencekiknya murka. Tatapan penuh kebencian terpancar dari balik asap api yang memudar. Namun pemuda itu mencengkeram kakinya, menatap tajam melarang siapapun ikut campur. Dengan dorongan brutal, ia melepaskan diri dan kembali menantang maut. Tangannya menerobos kobaran api terpanas. Tekad membara di wajahnya demi menggapai Grimoire itu. Akhirnya, tangan kosongnya berhasil mencengkeram buku yang menyala terang. Tersenyum bangga, ia menarik pusaka itu. Detik ia menyentuhnya, ledakan cahaya emas menyilaukan meletus. Sang pemuda ditelan pilar cahaya suci dan api yang menembus hingga ke langit. Klaus menatap tak percaya, jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah pemuda ini adalah sosok legenda yang ia nantikan? Di pusaran cahaya itu, sang pemuda kebingungan. Tubuhnya serasa dilahap api neraka dari dalam. Sensasi terbakar ini mengamuk bagaikan badai yang siap meledak. Mata merahnya menyala terang, melihat dunia di sekitarnya bermandikan aura bercahaya. Energi suci bermanifestasi, memberinya kekuatan absolut. Malik terbelalak ngeri, meneriakkan bahwa fenomena gila ini sungguh mustahil terjadi. Cucu Klaus terpaku dari jauh, takjub melihat budak hina itu bangkit menjadi sang pemanggil perang. Mematikan. Sang penjahat mulai panik, dia berteriak murka, memerintahkan para kacungnya untuk segera bertindak. Ia menyuruh prajuritnya merebut buku sakti itu. Dibutakan ketamakan, Malik langsung melesat maju untuk merampas sendiri Grimoire dari tangan sang pemuda. Pemuda itu mencengkeram buku bercahaya yang kini telah mengikat jiwa dengannya. Dengan tekad membara, ia membuka Grimoire itu dan menolak menyerahkannya ke tangan Klaus. Serangan sihir air mematikan meluncur tajam. Namun sang pemuda yang baru bangkit merespons cepat, melafalkan mantra air penghancur bernama Aqua Defiler. Malik tak mau kalah, ia mengendalikan elemen air dari bukunya menjadi serangan maha dahsyat. Gelombang air sang bangsawan menyapu pelindung api sang pemuda. Namun di luar dugaan, mantra balasan menciptakan perisai air yang mutlak tak tertembus. Wajah Malik kembali pucat pasi, tak menyangka bocah ingusan itu mampu menahan serangan fatalnya. Ledakan cahaya super terang langsung menyilaukan seisi ruangan. Di tengah kobaran api suci, sang pahlawan menyadari sebuah keajaiban mutlak. Ia kini bisa menundukkan api hanya dengan kibasan tangannya. Bentang api neraka seketika tercipta. Malik berdiri mematung, rahasia apa yang disembunyikan bocah itu? Sungguh gila melihat pemula yang baru bangkit, sudah memanipulasi sihir tingkat tinggi. Mencengkeram Grimoire erat,
sang pemuda berlutut di pusat pusaran api yang kini tunduk padanya. Mata batin Klaus terbuka, bocah ini memiliki mata dewa yang mampu membaca aksara sihir kuno. Afinitas sihirnya berada di tingkat dewa. Dipadukan dengan batu dan buku yang tepat, kekuatan penghancur dunia bisa dengan mudah dilepaskan. Sang penyihir tua yakin, pemuda di depannya adalah jenius monster yang terlahir sekali sahabat. Sayangnya, kecemasan tetap menghantuinya. Bakat dewas, sekalipun, tak bisa menutupi kurangnya pengalaman tempur bocah itu. Jurang kekuatan mereka terlalu jauh, situasi semakin kritis. Saat itu juga, gelombang air Malik bertabrakan keras dengan lautan api sang pemuda. Panik memuncar, Klaus meneriakkan nama pemuda itu sambil memberontak dari cengkeraman ketat sang penjaga. Insting bertarungnya menyala, untuk membalikkan takdir. Sang pemuda yang bersimbah peluh, memutar otak. Grimoire ini harus segera diserahkan pada sang kakek. Ia pun melesat menembus medan tempur, meninggalkan jejak api menyala di setiap langkahnya. Gelombang tsunami buatan Malik menghadang. Tatapan mematikan sang penjahat menyiratkan satu hal, nyawa pemuda ini akan tamat di sini. Air bah menerjang ganas. Dalam sekian detik kritis, sang pemuda bersiap melempar grimoire sucinya. Melompat ke udara, ia melemparkan buku itu sekuat tenaga ke arah Klaus. Benda suci itu membelah udara, melintasi benturan mematikan elemen api dan air. Tsunami buas itu akhirnya menelan mereka berdua, menenggelamkan seluruh area pertempuran dalam sekejap. Tubuh bocah itu terhempas jauh meneriakkan nama sang kakek, bersamaan dengan jatuhnya batu-batu sihir. Di tengah badai serangan, Klaus sukses menangkap permata mistis yang berjatuhan. Ledakan uap dan cahaya membutakan area, sementara Malik mengawasi dengan dingin. Daya hancur ledakan itu membanting tubuh sang pemuda menghantam keras dinding batu penjara bawah tanah. Tubuhnya remuk, tenaganya terkuras habis. Terkapar lemah, ia menggumamkan nama Malik dengan kilat mata penuh amarah dan dendam membara. Menggenggam erat sang grimoire, Klaus bergerak cepat. Ia memasang batu permata itu ke slot rahasianya. Auranya menajam, mendeklarasikan bahwa pesta kotor Malik telah usai. Sang penjahat justru tersenyum remen, auranya tak sedikit pun goyah. Dengan angkuh ia mengejek, mungkinkah penyihir elit sepertinya akan bertekuk lutut pada kakek bau tanah. Suasana mendingin, prajurit menyeret 3 anak aneh penuh luka, terbalut dalam pakaian budak yang menyedihkan. Malik memamerkan prajurit barunya yang tampak dikendalikan pikiran. Mata Klaus membelalak horor, menyadari mereka adalah korban penculikan berantai. Dari sudut matanya, sang pemuda menangkap segel hitam pekat di bahu mereka. Mungkinkah itu inti mana? Malik menunjuk tanda kutukan itu, menyeringai licik. Ditekannya permata hitam tersebut, sebuah artefak yang ditempa khusus untuk membinasakan Klaus. Tanpa belas kasihan, iblis itu mencabut paksa permata dari tubuh rapuh sang anak. Anak itu tersungkur tak berdaya sang penjaga, bahkan menendangnya ke sudut gelap. Tubuh mungil yang diperbudak itu tergeletak mati, tak lagi bernapas. Darah pemuda dan Klaus mendidih, ternganga melihat kekejian murni di depan mata mereka. Bahkan anak buah Malik pun menggigil ngeri mencaci bosnya. Klaus berteriak murka, tak menyangka musuhnya tega melakukan eksperimen manusia. Di lantai sedingin es, tubuh subjek eksperimen tak berdosa itu terbujur kaku menyisakan duka mendalam. Bocah itu membekun eksperimen. Kata asing itu berputar di kepalanya yang kebingungan. Sang penyihir jahat menyeringai. Demi kekuatan pamungkas, nyawa sampah seperti mereka memang layak dikorbankan. Amarah membakar jiwa pemuda itu. Malik melangkah angkul, berdalih kekejaman ini murni demi riset agungnya. Dengan SNYUM iblis, ia berucap, menjadi tumbal penelitian suci adalah sebuah kehormatan mutlak. Klaus meraung murka menyebut nama sang pengkhianat. Aura merah darah pekat langsung meledak, menelan tubuh Malik. Sebagai tameng, Klaus memanggil dinding api berkobar, melindungi para budak yang gemetar ketakutan. Menggenggam grimoire erat, ia melepaskan badai api ganas untuk memukul mundur serangan Malik. Bocah itu terkesima melihat sihir sejati. Namun nahas, kegelapan sang musuh terlalu overpower, menelan habis api Klaus. Tekanan aura itu menghancurkan mental. Sang penyihir tua mati-matian mempertahankan sisa pelindungnya. Malik tertawa congkak, menikmati kejatuhannya. Ia bersumpah akan memeras setiap tetes darah mereka sebagai subjek eksperimen baru. Keringat dingin menetes. Jika terus begini, kekalahan mutlak sudah di depan mata. Di tengah kekacauan dunia, ia mencoba bangkit. Matanya tertuju tajam pada batu mana yang berhasil diselamatkannya. Apakah keajaiban itu bisa terulang? Bisakah ia membangkitkan kekuatan batu itu sekali lagi? Suara Klaus menggema, mengingatkan sensasi unik itu. Dengan konsentrasi penuh, pola magis bercahaya mulai terbentuk. Ia menolak mati sebagai kelinci percobaan. Tangannya mencengkeram batu itu dengan tekad baja. Dengan raungan tekad, ia bersumpah. Ia akan hidup dan melihat seluruh batu mana ajaib di dunia luar. Sinar ungu menyala terang dari matanya. Seluruh energi kehidupannya mengalir deras ke dalam permata itu. Boom, energi ungu dan merah meledak dahsyat bagai badai. Sihir pekat menyelimutinya, membuat Malik tercengang. Gelombang aura yang memancar terlalu absurd. Kedua penyihir veteran itu terdiam kaku melihatnya. Kegelapan absolut langsung menyebar luas, menelan bayangan Malik dan Klaus di dalam arena.
Menatap dengan kebencian murni, ia menitahkan kehancuran. Mengacungkan batunya, seluruh sihir mematikan itu dilepaskan serentak. Ledakan kosmis mengguncang seluruh penjara. Gelombang kejutnya mementalkan pasukan penjaga bagai daun kering. Mustahil, sihir kuno tanpa Grimoire. Malik meludah darah, murka karena kekuatan dewa itu seharusnya miliknya. Jadilah abu. Teriak sang bocah liar, meledakkan sisa limit mana dalam tubuhnya. Sorot matanya menajam. Batu itu memancarkan cahaya merah iblis. Berdenyut membawa energi gelap yang misterius. Badai api dan kegelapan terus bergolak ganas, merobek setiap sudut penjara bawah tanah itu. Batu kasar itu berevolusi menjadi permata merah sempurna. Klaus tersadar, bocah itu memicu mood berserk. Jeritan kesakitan bergema. Sang iblis kini berontak menahan kekuatan gelap yang mulai memakan tubuhnya sendiri. Putus asa, ia menanamkan permata hitam ke Grimoire miliknya demi mendongkrak kekuatan sihirnya berkali lipat. Kegelapan menjelma jadi cairan hitam beracun. Kau hanya budak rendahan, raung Malik sambil meluncurkan serangan mematikan. Benturan epik tak terelakkan. Serangan sang musuh menghantam perisai api, menciptakan adu kekuatan yang menggetarkan jiwa. Dua sihir raksasa bertabrakan, meledakkan pusat dumian. Sang bangsawan murka, menolak kalah dari bocah baru awakening. Tarian sihir hitam menyambar liar melintasi medan tempur, menciptakan tontonan cahaya yang mematikan. Berjuang menahan perisainya, bocah itu tak gentar. Senyum percaya diri tersungging, menantang sang iblis tanpa rasa takut. Para kroco Malik hanya bisa mematung. Terjebak dalam keputusasaan di tengah kekacauan level tinggi ini. Dasar tak berguna. Habisi budak tengik itu sekarang juga. Perintah sang penjahat dengan urat leher menonjol. Cucu Klaus ikut terancam. Pasukan pelindung langsung mengepungnya. Sang pemuda sadar, ia butuh strategi jenius untuk lolos. Gawat, kita bisa mati konyol jika dikepung. Teriak seorang penjaga, memberi sinyal untuk segera mundur total. Bawa para tawanan keluar dari neraka ini secepatnya. Perintah penjaga lainnya dengan panik. Targetkan bocah itu lebih dulu. Sementara sang pemuda berteriak, meminta sang paktua melindungi sisa tawanan. Mengerti maksudnya, Klaus langsung memasang kuda-kuda kokor untuk mengamankan nyawa para tahanan. Ia menatap nanar para budak yang meringkuk gemetar. Di sisi lain, bentrokan mematikan antara dua monster terus berkobar. Pasukan elit maju menyerbu. Namun dengan sapuan sihir apinya, bocah itu mementalkan mereka semua. Karakter, rantai pengakang itu, akhirnya hancur berkeping-keping, melepaskan sang naga yang tertidur. Seorang prajurit menjerit terbakar hidup-hidup. Malik yang naik pitam, bersumpah takkan sudi dipermalukan oleh hama sepertinya. Rantai yang mengikatnya hancur berkeping. Pemuda itu kini melesat bebas di tengah medan tempur yang ganas. Tatapan penuh kebencian beradu di tengah badai sihir yang mematikan. Klaus segera menarik anak-anak lain bangkit berdiri dan memerintahkan mereka untuk lari sejauh mungkin sekarang juga. Dia membelah lautan api yang berkobar, menciptakan jalan agar tawanan lain bisa kabur dengan selamat. Sang cucu Klaus terbelalak melihat si penjahat melepaskan serangan mematikan baru. Pria itu mengayunkan pedang mencoba membelah sihir sang pemuda, namun usahanya benar-benar sia-sia. Pemuda itu membalas dengan amukan badai api. Musuhnya pun panik membangun perisai sihir pelindungnya. Sorot matanya membara penuh tekad baja. Pemuda itu mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk bertarung. Sementara cucu Klaus merapal lingkaran pelindung bagi para penjaga. Harga diri Malik terkoyak habis. Dia merang tak sudi dikalahkan oleh seorang budak rendahan. Gadis itu mengalirkan mana pada mantra pelindung absolutnya. Namun, ledakan kekuatan sang pemuda justru menghancurkan perisai itu, membuat semua orang di sana terkesiap. Karma berlaku. Si penjahat telak dihantam permata hitam yang ia ciptakan sendiri untuk mengalahkan Klaus. Diiringi jeritan pilu yang memekakkan telinga, pria itu tertelan ledakan api dan kegelapan yang abadi. Kobaran api hitam menari mengelilingi sang pemuda yang menatap kejatuhan musuhnya. Si penjahat tertatih bangkit, menatap tajam sosok yang telah menghancurkan seluruh ambisi besarnya. Ia menyentuh energi gelap yang terus menggerogotinya, lalu bersiap melancarkan satu serangan pamungkas mematikan. Dengan raungan kebencian yang mendalam, dia mengutuk pemuda itu hancur dan melepaskan bola kegelapan pemusnah. Penjara sihir hitam langsung mengurung sang pemuda dari segala arah. Cucu Klaus mematung ngeri melihat bola raksasa itu tertutup rapat tanpa celah sama sekali. Senyum licik dan puas mengembang di wajah si penjahat, mengira kemenangannya telah mutlak. Namun hal mustahil terjadi. Retakan cahaya membelah bola itu dari dalam. Ledakan aura dahsyat langsung memuntahkan tubuh pria itu terlempar sangat jauh. Sang pemuda berjalan menembus asap kehancuran, memperingatkan musuhnya untuk jangan pernah berani menghalanginya lagi nanti. Pria malang itu sepenuhnya hangus terbakar, mengerang kesakitan di bawah siksaan api yang tak tertahankan. Tumbang tak sadarkan diri, si penjahat terkapar di bawah tatapan sang pemuda. Klaus bergumam takjub, ia tahu anak ini berbakat tapi tak menyangka sekuat ini. Sungguh gila. Pemuda yang baru bangkit ini berhasil menghancurkan penyihir veteran yang sangat ditakuti. Pemuda itu melangkah maju mempertanyakan, apakah Malik penjahat atas semua dosanya. Sambil tersenyum dingin, ia bertanya, apakah bajingan ini bisa dipaksa membayar lunas kejahatannya.
Klaus menyeringai tipis dan memastikan bahwa pembalasan itu pasti terjadi detik ini juga. Batu sihir teleportasi diaktifkan seketika. Cahaya hijau berpendar terang menyelan tubuh Malik perlahan, melenyapkannya tanpa jejak dari kedelapan ruang bawah tanah tersebut. Pria tua itu berniat membawanya ke permukaan untuk diadili dengan pantas. Sang pemuda menggenggam erat batunya, membiarkan aura kegelapan mulai memudar perlahan di sekitarnya. Kehabisan mana, tubuhnya limbung mau jatuh. Beruntung Klaus dengan sigap menangkap dan memulihkannya kembali. Pria tua itu mengingatkannya untuk mengendalikan diri, karena mereka harus segera keluar dari tempat terkutuk ini. Mereka menyusuri tangga menuju secercah cahaya kebebasan di atas. Keluar dari jurang maut, hangatnya mentari, dan hamparan langit berawan indah langsung menyambut. Mereka berdua menatap bentangan langit dan sisa rantai hancur di lehernya. Sang pemuda berbisik bahwa mereka telah merdeka. Senyum lega terukir, merayakan keberhasilan mereka keluar dari sana. Sang pemuda menoleh pada pria tua itu, meminta petunjuk langsung di mana ia bisa menemukan batu sihir tersebut berada. Namun kedamaian itu hanya sesaat. Seorang penjaga mendadak menunjuk ke arahnya, meneriakkan bahwa budak itulah yang telah membakar habis istana tersebut. Dalam satu tarikan napas, belasan ksatria langsung mengepungnya dengan bilah pedang yang terhunus, sangat tajam. Takdir mempermainkannya. Dia diseret ke ruang sidang atas dosa palsu. Suara palu hakim menggema keras, membuka pengadilan sepihak bagi budak muda yang tak berdosa sama sekali itu. Hakim membacakan dakwaan kejamnya, menyebut sang pemuda sebagai budak yang berani membakar properti Lord Malik. Dengan senyum sinis yang sangat merendahkan, sang hakim memutus bahwa interogasi tidaklah diperlukan lagi. Tanpa ragu sedikit pun ia menjatuhkan vonis mati. Riuh penonton menggema buas, menuntut agar sampah itu segera dimusnahkan. Para bangsawan arogan terus meneriakinya budak menjijikan dan menuntut pengusirannya. Dua penjaga maju menyeretnya paksa. Namun pemuda itu tak gentar sedikit pun dan menatap mereka penuh perlawanan. Rahannya mengeras kuat. Matanya menyorot tajam bak pedang ke arah hakim korup yang menghukumnya sepihak. Tapi tunggu. Sebuah suara berat tiba-tiba memecahkan keheningan sidang dan mengajukan keberatan mutlak. Pria berkacamata dengan jubah bangsawan melangkah maju mematahkan tuduhan palsu pada pemuda tersebut. Mata sang pemuda terbelalak lebar. Sosok penyelamatnya tak lain adalah kakek misterius dari ruang bawah tanah tadi. Seluruh ruang sidang membeku mengenali sang maestro keajaiban, Lord Klaus. Dengan tenang ia menyindir keras, menghukum seseorang hanya karena status budaknya adalah keputusan yang sangat gegabah. Sorot matanya berubah tajam dan serius. Penyihir agung itu kini menatap langsung ke arah sang raja. Dari atas singgasana emasnya, sang raja hanya menatap bisu drama itu dengan wajah yang teramat bosan. Sang raja tersenyum angkuh menyapa kawan lamanya, Klaus. Ia mempertanyakan sinis mengapa tokoh sementereng dirinya sudi mengotori tangan demi melindungi seekor budak rendahan yang sangat tidak penting. Di samping perisai pelindung barunya, sang pemuda hanya bisa terdiam menyimak percakapan tingkat tinggi para penguasa. Sebuah fakta mengguncang ruangan. Klaus mendeklarasikan pemuda itu sebagai murid terbarunya. Sang raja tersentak kaget bukan main. Lidahnya keluh mengulang kata murid yang sama sekali tak dipahaminya. Emosinya meledak. Seorang budak telah membangkitkan kekuatan sejatinya. Teriaknya lantang. Klaus menyerahkan grimoire kuno dan batu sihir yang berpendar terang. Pemuda itu menggenggam benda pusaka tersebut dengan tatapan bingung. Matanya terbelalak tak percaya melihat tindakan penyihir tua yang telah menyelamatkannya. Tersenyum hangat, penyihir tua itu menyuruhnya melepaskan kekuatan sejatinya. Senyum tipis terukir di wajahnya, kini takdirnya telah jelas. Ia menggenggam erat batu sihir itu, bersiap menghadapi badai yang datang. Ia sadar, satu-satunya cara membungkam mereka adalah dengan menunjukkan kekuatan absolutnya. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan budak rendahan, melainkan sosok berkuasa. Sorot matanya menajam, bertekad membongkar siapa iblis sesungguhnya. Para penjaga mendekat, bersiap melepas belenggunya dan menyeretnya keluar aula. Namun sang raja bertitah. Jika ia benar seorang grimoire Smith, mereka wajib mendengarkannya. Sang raja terdiam, merenungkan kemustahilan bangkitnya kekuatan di dalam diri seorang budak. Namun, raja ragu, tak pernah ada sejarah budak menjadi grimoire Smith. Seorang bangsawan menimpal, menyebut eksistensi mereka sebagai mitos belaka. Yang lain mencemul, kebangkitan itu sangat langka, apalagi bagi kasta budak rendahan. Untuk membungkam mereka, bocah itu memasang batu sihir ke dalam grimoire. Seketika, gelombang air raksasa meledak menyelimuti seluruh arena persidangan. Seluruh hadirin bungkam, gemetar menyaksikan demonstrasi kekuatan mutlak dari sang mantan budak. Bahkan sang raja pun terkesiap, matanya terpaku tajam pada fenomena luar biasa. Sambil tersenyum remel, ia menyebutnya sihir air dasar. Bangsawan tadi berteriak histeris, menolak percaya pada realita di depan matanya. Ia berkoar ribuan bangsawan gagal menjadi grimoire Smith. Bocah itu memutar bola mata, muak dengan omong kosong mereka yang tak berujung. Kehabisan kesabaran, ia langsung menembakkan meriam air mematikan ke arah bangsawan sombong. Air ganas itu mengurung sang bangsawan yang membeku ketakutan. Keringat dingin bercucuran saat tarian maut mengancam nyawanya. Pemuda itu mencibir,
menyindir mereka yang hanya membanggakan garis keturunan dan merendahkan kaum lemah. Apakah gelar bangsawan dan Grimoire Smith membuat kalian kebal dari hukum? Tantangnya lantang. Dengan tatapan penuh murka, ia menuntut jawaban. Pusaran air semakin mencekik wajah bangsawan itu, membuatnya pucat pasi karena teror. Terbata-bata, pria itu membantah, menyebut gagasan itu benar-benar konyol dan mustahil. Ia berdalih hukum tak pernah melegalkan pembunuhan dalam situasi apapun. Sang bocah tersenyum penuh kemenangan mendengar jawaban mutlak itu. Jika begitu, ucapnya mematikan, ada iblis di ruangan ini yang jauh lebih pantas dihukum mati. Pria bertopi tinggi di sudut ruangan membelalak, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Sang pemuda menunjuk dalang yang mencoba menghabisi nyawanya. Ia membongkar dosa keji Malik yang menumbalkan anak-anak tak berdosa demi eksperimen gelapnya. Raja menoleh tajam, menuntut Klaus memvalidasi kesaksian mengejutkan dari bocah budak tersebut. Sang penyihir agung membenarkan setiap kata murid barunya. Ia bersaksi nyawanya terselamatkan, lalu mendesak raja untuk menggeledah ruang bawah tanah sebagai bukti. Memori kelam melintas, mengingat anak-anak Malan yang diseret Malik ke penjara bawah tanah. Mereka adalah bukti hidup dari kebiadaban dan eksperimen berdarah sang penjahat kejam. Jika negara ini membuangku karena status budak, silakan. Tantangnya. Namun aura membunuhnya menguar, bersumpah akan meratakan tempat ini demi merebut kebebasannya. Gelombang airnya meluap deras, membuat para bangsawan elit itu basah kuyup ketakutan. Klaus menyala, menegaskan ancaman itu nyata. Ia menantang nurani raja, relakah Paduka melepaskan seorang Grimoire Smith jenius yang tak ternilai harganya. Mendengar pertanyaan telak itu, tatapan sang raja menajam, tenggelam dalam pertimbangan yang sangat berat. Keduanya berdiri tegap di tengah aula, menanti vonis absolut dari sang penguasa tertinggi. Menghela napas panjang, raja membatalkan eksekusi dan menutup persidangan. Titah mutlak dijatuhkan untuk segera menyerbu markas kegelapan Malik. Membawa kemenangan telak, Klaus dan sang pemuda berbalik melangkah pergi, meninggalkan aula persidangan. Namun sebelum bayangan mereka menghilang, raja menyerukan peringatan terakhir. Ia mengamanatkan agar sang penyihir menjaga ketat murid barunya yang menyimpan potensi dewa. Klaus menunduk hormat menerima titah. Begitu menghirup udara luar, sang bocah merentangkan tangan, merayakan kebebasan manis yang telah lama direnggut darinya. Senyum cerah menghiasi wajahnya, beban rantai neraka itu akhirnya sirna serutuhnya dari kehidupannya. Klaus tersenyum melihatnya tampak bagai manusia baru dengan pakaian itu. Sang bocah bertanya polos, apakah gurunya benar-benar penyihir terkuat di dunia? Pria tua itu tertawa pelan, panggil aku guru, koreksinya bangga. Dan aku adalah seorang Grimoire Smith. Dengan mata berbinar, ia mencetar tentang batu sihir dan bekal petualangan mereka. Klaus menyuruhnya bernapas, tapi sang bocah terlalu terbakar semangat. Sang guru menegaskan, jalan terjal untuk menguasai seni agung Grimoire Smith baru saja dimulai. Pemuda itu terhenyak. Ia bersikeras hanya ingin memburu batu-batu itu, sementara Klaus memanggilnya Alan. Sembari merengut, Alan menyimak perkataan guru barunya. Klaus memperingatkan bahwa benua ini adalah zona kematian akibat invasi iblis barat. Tatapan sang guru menajam, memaksa bocah itu menyadari betapa mencekamnya realita yang ada. Berkelana sendirian adalah tindakan bunuh diri, nyawanya akan melayang bahkan sebelum perjalanan dimulai. Namun, tekadnya tak goyah. Alan mengepalkan tangannya, menuntut pencarian batu ajaib itu, dan menagih janji sang guru. Matanya memancarkan ambisi menyala. Bukankah Klaus sendiri yang menyingkap tabir dunia tersebut padanya? Sang penyihir agung menghela napas, memahami gejolak murid jeniusnya itu. Ia menempelkan Grimoire ke kepala Alan, berucap bahwa ia sangat mengerti. Karena itulah, kau harus bangkit menjadi seorang pandai besi Grimoire sejati. Untuk memburu batu sihir, wawasan adalah senjata utama. Sang guru memamerkan deretan permata, menjabarkan kekuatan tersembunyi dan hierarki mereka. Menguasai sihir akan memutarbalikkan seluruh pandangannya terhadap dunia ini. Menara sihir akan memberinya kekuatan absolut dan semua bekal pencariannya. Klaus menyuruh Alan untuk memanipulasi sumber daya menara demi ambisinya. Hanya dengan cara itulah, ia bisa berkuasa dan hidup bebas di dunia ini. Alan menggumamkan kata-kata itu dengan seringai tipis yang penuh makna. Tatapannya tertuju pada tangannya, membayangkan batu ajaib yang sangat diidamkannya. Sang tokoh utama akhirnya sadar, kebebasan mutlak hanya pantas dimiliki oleh mereka yang terkuat. Api semangat berkobar di matanya. Ia menyetujui tawaran itu dan bersiap menaklukkan menara sihir demi tujuannya. Namun, senyum nakalnya mengembang, memberikan satu peringatan tajam. Jika semua ini hanya buang-buang waktu, ia akan langsung angkat kaki tanpa ragu. Klaus tersenyum puas, menyepakati syarat itu karena percaya pada bakat mengerikan muridnya. Sang guru kemudian menyambutnya di menara sihir. Disinilah, legenda baru akan segera lahir. Kemegahan menara sihir menjulang membelah langit. Hari pertama Alan dimulai, sang pandai besi Grimoire baru telah siap menerjang segala rintangan. Sang guru mulai mengupas sistem keras yang mengendalikan tempat sakral tersebut. Klaus mengungkap bahwa menara ini adalah bintang absolut umat manusia dari ancaman iblis. Para pandai besi bisa menjalankan misi negara atau tenggelam dalam riset sihir. Di sini,
Kebebasan mutlak ada di tangan masing-masing. Sang tokoh utama menyimak tajam, menyerap setiap informasi bagai spons. Penyihir itu menunjuk tangga spiral, menyuruhnya menyelesaikan registrasi akhir. Namun, Alan kebingungan saat gurunya mendadak berbalik pergi. Klaus berdalih ada urusan mendesak yang menantinya, sehingga Alan harus melangkah sendirian. Dengan tatapan penuh arti, sang guru mendoakan keberuntungannya. Bocah itu pun mulai menapaki anak tangga raksasa yang seolah tanpa ujung. Napasnya terengah-engah. Ia mengeluh frustrasi karena tangga jahanam ini seakan menguras habis energinya. Wajahnya tertekuk kesal melewati siksaan ini. Sampai akhirnya, ia tiba di puncak dan meragukan apakah ini ruangan yang benar. Memasang senyum penuh percaya diri, ia melangkah ke meja pendaftaran dengan gagah. Wush, sesuatu melesat secepat kilat di depan wajahnya. Alan terkesiap ngeri, melihat roda gigi raksasa berputar brutal di dinding ruangan. Ia terbelalak tak percaya. Tempat gila macam apa ini? Di mana orang-orang melayang menentang gravitasi? Seorang penyihir mengukir aksara emas yang berpendar di dinding. Alan berdecak kagum, menyadari dinding itu adalah buku sihir raksasa. Di sudut lain, para jenius memanipulasi grimoire mereka demi riset tingkat tinggi. Di tengah kebingungannya, seorang gadis pirang tak sengaja menabraknya. Ia bertanya antusias, apakah dia Tuan Alan yang telah dinanti? Sapaan riang resepsionis itu sontak membuat jantung sang tokoh utama berdebar kaget. Wanita itu tersenyum hangat, menyebut bahwa penguasa menara telah menantikan kedatangannya. Dengan satu tanda tangan saklek, registrasinya resmi disahkan. Sebuah nampan elegan disodorkan padanya, membawa artefak identitas barunya. Alan mengamati benda itu, sebuah batu mana? Sang wanita mengangguk, menjelaskan bahwa batu air itu adalah lambang bagi kelas magang. Selesaikan misi, naikkan peringkat, dan rengkuh otoritas absolut di menara ini. Darahnya mendidih antusias. Ia menuntut misi pertamanya saat itu juga. Dan sang wanita menyetujuinya tanpa ragu. Jari resepsionis itu menunjuk pada buku raksasa tadi, Memoria. Itulah jantung utama yang menyimpan seluruh arsip misi dan rahasia menara. Relik suci itu juga merekam data pribadi. Ia pun menantang Alan untuk menempelkan tangannya ke sana. Alan mengulurkan tangan, menyentuh permukaan buku magis tersebut. Sedetik kemudian, sebuah pendaran cahaya muncul, memvalidasi eksistensinya sebagai Alan. Sistem itu memampang status magangnya, menunggu perintah mutlak apa yang akan ia berikan selanjutnya. Sang wanita berbisik bahwa ia bisa menggunakan perintah suara. Waktunya membangkitkan misi pertamanya. Pemuda itu mengajukan misi, buku sihirnya pun bersinar menampilkan pilihan. Sambil tersenyum ramah, sang resepsionis berkata ia tak perlu ragu menyampaikannya. Sang resepsionis menjelaskan aturan mutlak. Murid pemula wajib membentuk tim dengan penyihir tingkat tinggi untuk menjalankan misi. Sementara itu, buku ajaib terus memancarkan daftar misi mematikan yang siap untuk dipilih. Wanita itu lalu mengungkap sebuah fakta. Sang guru besar telah menentukan misi perdana khusus untuknya. Namun, pemuda itu malah menunjuk tajam, menantang takdir dengan memilih misi investigasi biji misterius. Wajah wanita itu pucat pasi. Misi berdarah itu hanya untuk calon lulusan karena melibatkan iblis ganas. Segel buku bersinar, misi resmi diterima. Resepsionis itu panik dan berteriak histeris, namun sang pemuda tetap sedingin es. Di tengah kepanikan itu, sang pemuda dengan tenang bertanya, siapa sebenarnya sosok bernama Lucas ini? Terkejut setengah mati, wanita itu bertanya, apakah ia belum menemui rekan misinya. Ia mengungkap kebenaran, mengejutkan. Lucas adalah satu-satunya murid sang master keajaiban, Tuan Klaus. Lucas menembus tingkat menengah dalam 4 tahun, melampaui rekor normal 10 tahun. Resepsionis lain memujinya jenius mutlak, membuat wajah Alan sedikit masam. Connor, sang master ajaib tak pernah menerima satupun murid selama puluhan tahun lamanya. Namun Lucas menembus pengecualian itu. Rumor menyebut dialah satu-satunya pewaris riset Klaus. Dari kejauhan, seorang penyihir menguping pembicaraan mereka. Pria itu mendekat, berbisik sinis bahwa murid baru ini tak lebih dari mantan budak rendahan. Para wanita mengabaikan hinaan itu dan malah memuja ketampanan Alan. Sang pemuda tak peduli, pikirannya terfokus pada sosok senior saktinya. Menggenggam kertas misi penentu takdirnya, pemuda itu berbalik dan melangkah pergi tanpa ragu. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu mewah, matanya menatap tajam mencari seseorang. Ia muak harus membuang waktu dalam tim, namun terpaksa menahan ego demi mendaki puncak menara sihir. Begitu pintu terbuka, raungan amarah pria berambut pirang meledak, mengeluh baru 3 hari berlalu. Pemuda bertopeng mendecak kesal melihat kekacauan ruangan itu. Ia terus merutuk betapa berantakannya tempat tersebut tanpa ada yang merapikannya. Dengan tenang ia berjongkok, memungut dokumen penting yang berserakan layaknya sampah di lantai. Pria pirang tersentak menyadari kehadiran orang lain, raut wajahnya menajam memanggil sang master. Saat ia bertanya siapa di depannya, Alan menatap dingin dalam keheningan mematikan. Tersadar, pemuda bertopeng akhirnya mengenali orangnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Lucas Valen, sosok senior tangguh yang akan memimpin Alan. Jadi ini Lucas yang legendaris, batin sang pemuda sedikit terkejut. Sang senior lalu bertanya, apakah ia sudah paham soal misi mematikan mereka? Lucas menyuruh sang amatir bernapas lega,
karena ini adalah langkah pertama di medan pertempuran. Ia akan menjadi pelindungnya. Namun, saat disodorkan kertas arahan, pemuda itu dengan tongkat menepis keraguan dan berkata ia akan baik-baik saja. Detik berikutnya, Alan mengejutkan semua orang dengan membeberkan kertas misi baru yang menantang maut. Sang senior kebingungan, matanya terbelalak memastikan apakah itu misi bunuh diri di tambang hutan selatan. Melihat segel resmi itu, ia memperingatkan bahwa tempat terkutuk itu bukan untuk pemula. Namun, pemuda itu justru menantang kapan mereka berangkat. Lucas menjawab dengan nada berat, kereta kuda pagi akan membawa mereka ke neraka itu dalam 2 jam. Tanpa ragu, Alan memutuskan berangkat besok pagi, lalu berbalik pergi. Aura sang pemula memancarkan tekad membara, tak menoleh sedikit pun. Tertinggal sendirian, pria pirang itu hanya bisa menatap nanar kertas-kertas yang berserakan di mejanya. Erangan frustrasinya menggema lantaran ia baru merapikan kekacauan itu. Sementara itu, sang pemuda menyusuri lorong, melingkar menggenggam buku sihirnya. Dalam hatinya ia menyimpulkan, rekan misinya sepertinya bukanlah orang yang buruk. Namun melihat seniornya memunguti kertas, ada anomali yang menangkap perhatiannya. Dari kegelapan, ia mengamati Lucas yang tenggelam dalam lautan materi sihir. Ia meneguhkan hati, sekadar rekan perjalanan tak mengharuskan mereka menjalin ikatan persahabatan yang merepotkan. Memanfaatkan kesempatan emas, ia meraup buku-buku terlarang yang berguna. Dengan tumpukan pengetahuan di tangan, hasrat belajarnya langsung terbakar hebat. Senyum ambisius terukir di wajahnya. Ia tenggelam sepenuhnya ke dalam buku demi menyerap kekuatan baru. Sebuah dokumen rahasia menyingkap ritual Grimoire kuno. Darahnya berdesir. Pemuda itu tak sabar memulai ekspedisi untuk melihat batu sihir legendaris. Sepanjang malam pun ia habiskan, melahap habis berbagai literatur sakti di dalam perpustakaan kuno tersebut. Tiba-tiba ia tersentak bangun, menyadari kesadarannya sempat terenggut oleh rasa kantuk yang menyerang tiba-tiba. Pemuda itu bangkit menatap ke lantai bawah ruangan raksasa tersebut. Matanya terbelalak melihat sang senior masih bertarung dengan dokumen larut malam. Sang senior tampak meneliti batu-batu sihir misterius itu dengan konsentrasi yang mematikan. Mata pemuda itu berkilat penuh minat menatap permata sakti di tangan rekannya. Salah satu batu memancarkan aura ungu mematikan dengan pendaran luar biasa. Pria pirang itu terus mengukir batu sihirnya, tak sadar ada mata yang mengawasi. Namun, aura sang pemula terasa olehnya. Ia meminta maaf, takut mengganggu tidurnya. Pemuda itu menuruni tangga dan mendekat, berkata bahwa itu bukan masalah besar. Sang pemula mengambil satu permata, lalu menyodorkannya pada senior yang menatapnya penuh tanya. Dengan senyum tipis, pemuda itu mengagumi keindahan batu tersebut. Pria pirang itu terkejut, bertanya, apakah sang pemula bisa melihat aliran sihir di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa di menara ini, hanya ia dan guru mereka yang bisa melihat sihir kuno itu. Namun, fokus sang pemuda malah tertuju pada bingkai emasnya. Ia membandingkannya, dan menyadari ada perbedaan mencolok. Seniornya terdiam, bingung dengan komentar tak terduga dari sang pemula. Lalu, pemuda itu menunjuk 2 permata, menyebutkan bahwa keduanya memiliki wujud yang identik. Sang senior tersenyum paham, menjelaskan bahwa desain bingkai memiliki arti khusus. Pemuda itu makin penasaran, bertanya soal permata atribut dan permata turunan. Pria pirang itu menerangkan bahwa permata ini ditempa agar bisa dikendalikan oleh penyihir. Dengan tatapan tajam, sang pemula mengangguk paham. Permata itu terbagi menjadi 2 jenis, sesuai dengan esensi sihir kuno yang bersemayam di dalamnya. Permata atribut memanipulasi elemen alam murni, seperti api, air, tanah, dan angin. Sementara itu, permata turunan memicu fenomena di luar elemen dasar. Kekuatan ini sangat luas, mulai dari pandangan tembus pandan hingga kemampuan luar biasa lainnya. Sang senior menambahkan, permata turunan juga mampu mempertajam indera pendengaran sang pengguna. Tiba-tiba, pemuda itu menunjuk slot kosong pada Grimoire di tangan seniornya. Ia memasang permata itu, menunjukkan perbedaan sirkuit kiri dan kanan. Sisi kanan khusus permata turunan, sedangkan sisi lainnya murni untuk permata atribut. Sang pemula bertanya, apakah sirkuit ini yang mengekstrak sihir kuno? Dan pria pirang itu membenarkannya. Seniornya menjelaskan, Grimoire inilah yang membuat mereka bisa memakai sihir tersebut. Alan menggenggam permata atribut itu, matanya berbinar, memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Rekannya lalu menegaskan bahwa Grimoire adalah harta paling berharga bagi mereka. Sang pemuda menyimak dengan penuh saksama. Dengan tatapan mematikan, seniornya menyatakan bahwa bagi seorang penyihir, Grimoire adalah nyawa itu sendiri. Pemuda itu teringat, guru besarnya juga pernah mengucapkan kalimat yang sama persis. Bayangan Klaus yang mengamuk saat bukunya disentuh melintas di pikirannya. Pria pirang itu menyebutkan, Grimoire yang selaras akan membuat aliran sihir jauh lebih mematikan. Sang pemula ragu, benarkah sebuah buku bisa membawa perubahan sekuat itu? Sang senior akhirnya paham alasan pemuda itu menerima misi bunuh diri ini. Hadiah utamanya adalah tiket emas untuk ikut serta dalam seleksi akbar. Sang pemuda mengiyakan dengan mantap, sementara seniornya menyuruhnya mengembalikan permata yang ia pinjam. Sambil tersenyum, sang pemuda membayangkan Grimoire miliknya akan menjadi rekan petualangan sejati.
Roda kereta kuda melaju kencang, membawa mereka menuju medan pertempuran. Keesokan paginya, mereka berdua akhirnya menginjakan kaki di hutan selatan yang misterius. Pria pirang mengeluhkan tanah berlumpur sisa hujan semalam. Sang pemula menatap ke depan, memastikan bahwa itu adalah desa para penambang, dan rekannya membenarkan. Mereka melangkah masuk, namun hawa dingin menyambut desa yang bak kota mati. Keduanya berdiri waspada, menyapu pandangan ke penjuru desa yang sunyi senyap. Sang pemula bertanya, apakah jarak tambang yang dekat menyebabkan keheningan mencekam ini? Rekannya mengangguk pelan, menyebutkan bahwa gerbang masuknya tepat berada di ujung desa. Tiba-tiba, insting sang pemula berteriak bahaya. Dalam sekejap mata, sebuah bayangan hitam melesat dengan kecepatan kilat membelah pertahanan kedua penyihir itu. Lusinan monster iblis bermata merah darah muncul mengepung mereka. Seniornya berseru, itulah target buruan yang harus mereka musnahkan hari ini. Dengan sorot mata tajam, sang pemuda memastikan grimoire di tangannya sudah bersiap. Dari atas, formasi serigala iblis itu mengunci pergerakan mereka. Sang pemuda teringat pada permata sihir yang dipinjamkan khusus untuk pembantaian kali ini. Ia memegang kekuatan elemen api yang membakar, air yang tenang, dan tanah yang tak tergoyahkan. Pria pirang itu menghitung risiko, sihir api sangat mematikan, tapi berpotensi membakar segalanya. Ia pun meneriakkan perintah agar sang pemula berlindung di belakangnya. Sang senior mengalirkan mana, bersiap merapal sihir mematikan dari permata atribut tanahnya. Namun, pemuda itu menyeringai percaya diri, menolak perlindungannya, aura sihirnya meledak. Dengan tatapan penuh arogansi, ia bersiap memamerkan kekuatan sejatinya. Jemarinya menyentuh permata tanah di grimoire, merapal mantra pertamanya di medan pertempuran sesungguhnya. Cahaya keemasan meledak dari buku kuno itu. Sebuah lingkaran sihir bercahaya terang mengukir tanah tepat di bawah pijakan kakinya. Rekannya terbelalak tak percaya, melihat pemula itu memanipulasi aliran sihir dengan mudah. Pemuda itu merasakan lonjakan energi buas, dan meski sulit dikendalikan, ia tak gentar. Dengan teriakan gemuruh, ia membangkitkan gelombang pasir raksasa dari dasar bumi. Pasir itu mengeras menjadi tombak tajam, menusuk jantung salah satu monster iblis. Makhluk itu menjerit, melebur menjadi debu hitam setelah menerima serangan telak itu. Bersimbah debu pertempuran, sang senior terpaku menatap pemandangan itu. Benar-benar takjub oleh kekuatan sang pemula. Senior berambut pirang itu terbelalak. Sang pemula baru belajar membantai monster kemarin sore. Tersenyum penuh hormat, sang senior akhirnya mengakui kehebatan juniornya. Ia meminta maaf, menyadari pemuda itu memang pantas menjadi murid sang guru. Dengan semangat membara, sang senior menantangnya untuk menunjukkan kekuatan aslinya di medan tempur. Keduanya bertarung layaknya legenda, menyatukan sihir badai dan bumi dalam sinkronisasi sempurna. Seekor serigala iblis menyergap dari atap. Namun, insting tajam kedua penyihir itu mematahkan serangan kejutan tersebut. Jeritan ngeri memecah keheningan. Mata mereka menatap tajam ke arah tambang, melihat seorang pekerja sekarat diterkam monster. Tanpa ragu sedetik pun, ledakan sihir melesatkan mereka berdua menuju pusat bahaya. Jaraknya terlalu jauh. Saat sang junior panik mereka akan terlambat. Seniornya mendadak mencengkeram kerah bajunya dengan kuat. Dengan tatapan tajam, sang senior memerintahkannya untuk berpegangan erat pada buku sihirnya. Apapun yang terjadi. Aura mematikan memancar. Pemuda pirang itu merapalkan mantra badai tingkat tinggi, Istrafila. Pusaran angin puting beliung meledak. Mereka terlempar ke udara dengan kecepatan tak masuk akal menuju tambang mematikan itu. Sang pemuda menatap tajam ke bawah, mengumpulkan mana untuk pertarungan berdarah yang menanti. Di dasar tamban, maut telah mengepung. Mereka melayang tepat di atas serigala raksasa, sang raja monster yang mengerikan. Sambil menembus udara, sang junior membuka buku sihirnya dan melepaskan mantra elemen bumi. Mematikan. Boom, pilar-pilar tanah meletus dari bawah, memblokir taring mematikan itu dan menyelamatkan sang penambang di detik terakhir. Sang senior menyuruhnya lari mencari perlindungan. Kini, panggung pembantaian sepenuhnya milik kedua penyihir itu. Sang Raja Serigala melangkah maju. Tekanan auranya menjelaskan mengapa monster-monster ini berkumpul. Monster purba itu murka karena kawanannya dibantai. Namun, mata iblis sang pemuda menangkap keanehan pada kristal di dahi monster itu. Ada sepercik cahaya emas murni yang berdenyut redup di dalam inti kristal tersebut. Ia bertanya, bisakah monster ini dibunuh tanpa menghancurkan batunya? Penglihatan khususnya membongkar rahasia besar bahwa di dalam batu itu terdapat inti mana legendaris. Sayangnya, sang senior tidak memiliki mata dewa itu dan kebingungan mendengar pertanyaan konyol tersebut. Sang protagonis terdiam, menyadari hanya dirinya yang diberkati kekuatan aneh untuk melihat harta karun tersembunyi ini. Sambil menyeringai haus darah, ia menantang seniornya untuk membuktikannya sendiri. Tak ada jalan lain, inti mana itu harus direbut. Ia merancang taktik mematikan. Untuk mencongkal permata itu, pergerakan sang raja monster harus dikunci mutlak. Masih ragu, seniornya memastikan kebenaran cahaya emas itu. Dengan sorot mata meyakinkan, sang junior bersumpah ia bisa melihatnya dengan jelas. Keteguhan pemuda itu mematahkan keraguan sang senior. Ia sadar juniornya memiliki bakat yang melampaui akal sehat.
Taktik gila itu disetujui. Senyum iblis terukir di wajah sang junior. Darahnya mendidih membayangkan kemenangan. Sang senior akan memenjarakan monster itu sebagai umpan serang. Terkesan dengan kejeniusan taktik ini, ia langsung merapalkan sihir badai. Rantai angin ilahi meledak dari tangannya. Mantra penjara absolut diluncurkan untuk melumpuhkan sang monster raksasa. Sang raja iblis tertangkap jaring sihir. Saat seniornya berteriak memberi aba-aba, sang junior menyentuh permata bumi, memvisualisasikan kehancuran. Matanya berkilat tajam. Aliran mana mengubah daratan keras di bawah monster itu menjadi lautan pasir isap. Di udara, sang senior mempertahankan tekanan magisnya menahan sang monster. Sementara juniornya memusatkan aura untuk menghancurkan partikel pasir tersebut. Dalam sekejap mata, medan tempur itu bermutasi menjadi butiran pasir maut yang menelan segalanya. Monster buas itu meronta dalam keputusasaan. Tanpa ampun, sang pemuda mengaktifkan permata air untuk fase penyiksaan berikutnya. Tsunami kecil dimunculkan. Air bah mengguyur lautan pasir itu, menciptakan rawa lumpur mematikan yang mengunci pergerakan. Dengan aura membunuh yang pekat, lumpur itu tiba-tiba mengeras seperti baja murni. Kepala sang monster tersentak tak berdaya. Mangsa telah terkunci sempurna. Sang junior meron, menyuruh seniornya untuk menjatuhkan hukuman mati sekarang juga. Dari langit, sang senior memusatkan pusaran badai menjadi bilah angin pemotong surgawi. Serangan penghancur itu diluncurkan dengan kekuatan penuh. Krak, tebasan mematikan itu menghantam telak dahi sang monster, namun secara mustahil, sama sekali tidak tergores. Sang penyihir pirang gemetar tak percaya serangan terkuatnya mental. Sang pemuda pun terbelalak melihat pertahanan mutlak monster itu. Dengan panik, sang senior berteriak bahwa cangkang kristal itu sekeras berlian. Sihir angin biasa takkan pernah bisa menembusnya. Saat keputusasaan mulai mencekik, tatapan pemuda itu tertuju pada permata api dan angin miliknya. Sebuah ide gila lahir di otaknya. Logika pertarungan berganti. Jika badai tak bisa menghancurkannya, maka ia akan membakarnya sampai menjadi abu. Sang junior meraung menuntut tebasan angin satu kali lagi. Tanpa ragu, seniornya memadatkan mana dan menciptakan bilah badai kedua. Dalam hitungan detik, elemen api meledak dari tangannya. Hukum alkimia absolut, material sekeras apapun akan hancur oleh suhu ekstrim. Energi semerah darah meledak dari permata kecil di genggamannya. Mampukah kobaran api ini menyatu dengan badai sihir milik sang senior? Tanpa ragu, sang pendatang baru mengulurkan tangannya menuju pusaran mana yang tercipta. Sang senior terbelalak melihat apinya menari dalam badai. Dengan konsentrasi penuh, pemuda itu berhasil menciptakan fusi elemen yang sempurna. Serangan gabungan yang kini berkobar dahsyat, melesat ganas membelah udara menuju sang monster. Tatapan sang senior menajam melihat serangan fatal itu mendekat bakar. Teriak pemuda itu, melepaskan gelombang penghancur pamungkas mereka. Si rambut pirang membalas dengan raungan, mengerahkan seluruh aura magisnya untuk menghantam makhluk buas itu. Bilah badai api melesat secepat kilat. Serangan mematikan itu telak menghantam inti di dahi sang monster raksasa, merobek paksa permata dari sana. Dalam sekejap, tubuh iblis itu hancur menjadi debu, membiarkan permatanya terlempar ke udara. Sang pemuda mendarat mulus di atas perancah kayu terdekat, namun di saat seniornya bersorak merayakan kemenangan atas perolehan permata itu, ia justru terkejut melihat juniornya melompat nekat demi menangkap batu yang jatuh. Tubuhnya menukik tajam membelah angin, tangannya terentang penuh, mempertaruhkan segalanya demi menyentuh kristal merah itu. Pada detik terakhir yang menegangkan, jari-jarinya bersiap, dapat, teriaknya penuh kemenangan, berhasil menggenggam batu bercahaya itu dengan sempurna. Begitu kakinya memijak bumi, ia kembali bersorak mengacungkan permatanya. Kemenangan telah kini ada di pihak mereka. Si rambut pirang turun dan memuji juniornya. Sementara sang pemuda masih terpesona menatap inti iblis tersebut. Sang senior membatin, potensi mentah pemuda ini sudah setara penyihir tingkat menengah. Ia masih takjub melihat fusi elemen langka tadi. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Pemuda ini jelas adalah sosok jenius yang lahir 100 tahun sekali. Sambil menghela napas, si pirang merasa beruntung memiliki murid yang luar biasa. Di sisinya, sang pemuda masih terduduk, meneliti permata di tangannya lekat-lekat. Dengan senyum lebar, ia memanggil seniornya, membuktikan bahwa pendar cahaya emas misterius itu benar-benar nyata ada di sana. Ia menyerahkan batu itu, berbisik bahwa pancaran auranya jauh lebih redup dibandingkan permata mana. Pada umumnya, sang senior meneliti batu itu dengan mata memicin, namun gagal melihat cahayanya, nihil. Ia memutuskan akan membawa misteri ini kepada sang guru agung nanti. Benak pemuda itu bergejolak, jika ada jejak sihir kuno di dalamnya, mungkin ia bisa mengekstrak dan membangkitkan kekuatan itu. Dari kejauhan, para penambang mengintip cemas. Si pirang menenangkan mereka, memastikan iblis telah musnah, dan bertanya adakah nyawa yang terluka. Tiba-tiba, tatapan pemuda itu terkunci ke arah mulut tambang, sebuah aura aneh merayap di kulitnya. Langkahnya terhenti, firasat asing ini. Ia merasa seperti ada sebuah entitas kuno yang berbisik memanggil namanya dari kegelapan terdalam. Terpikat oleh resonansi aneh itu, ia terus menyapukan pandangan tajamnya ke seluruh penjuru sekeliling.
Saat jemarinya menyentuh kalung permatanya, pendar lembut tiba-tiba muncul. Panggilan keras dari sang senior akhirnya menyentakkannya dari lamunan misterius tersebut. Seniornya menginstruksikan untuk memverifikasi permata itu di buku pedoman sihir. Tanpa bantahan, ia pun segera mengangguk setuju. Misi berlanjut menuju jantung urat nadi tambang. Si pirang memberi aba-aba maju. Meski juniornya sempat melempar tatapan ragu sebelum akhirnya melangkah mengikuti bayangannya. Tak lama, kedua penyihir ini menapakkan kaki di sebuah kediaman besar di desa penambang. Air mata haru keluarga yang selamat tumpah berterima kasih. Sementara seniornya mengecek catatan misi, pemuda itu justru membuang pandangan keluar jendela. Sesuai protokol menara sihir, mereka diwajibkan untuk menyelidiki urat batu mana itu secara langsung hingga tuntas. Prospek tambang kristal mana membuat darah pemuda itu mendidih antusias. Ia menarik paksa seniornya, yakin mereka sama-sama penasaran untuk memecahkan misteri panggilan aneh tadi. Namun langkah mereka diadang. Seorang lelaki tua muncul. Mati-matian melarang siapapun menginjakkan kaki di tambang itu. Pria lain berlari panik, memohon agar kakek itu tidak memancing murka sang dewa Onyuma. Kebingungan, kedua penyihir itu saling tatap, siapa sebenarnya sosok misterius ini. Terkuaklah sebuah legenda. Sosok itu adalah penjaga hutan purba yang telah bersemayam di dalam tambang gelap itu sejak zaman dahulu kala. Udara berubah tegang, kedua penyihir itu mendengarkan peringatan tersebut dengan raut wajah yang kian mematung. Anak sang kakek mencoba meredakan amarahnya. Namun ia berseru menuduh bahwa iblis-iblis itu mengamuk justru karena ulah mereka. Kedua penyihir itu bertukar pandang penuh tanya, namun tugas adalah mutlak. Mengabaikan amarah penduduk, mereka bertekad mengoyak rahasia yang tertidur di balik tambang tersebut. Tanpa rasa takut, dua penyihir itu menelan bayang-bayang kegelapan, masuk ke dalam jurang tambang yang mematikan. Sang senior menduga gelar dewa itu merujuk pada monster hantu legendaris. Ia mengedukasi juniornya bahwa eksistensi ini bukan hewan atau iblis, melainkan anomali langka. Penjelasan rumit tentang makhluk hantu itu justru membuat dahi sang pemuda berkerut semakin dalam. Fakta mengejutkan pun terucap. Tubuh monster itu murni terbentuk dari kristal mana tingkat tinggi. Seketika, mata pemuda itu berbinar penuh ambisi. Konon, mereka hidup abadi selama 1000 tahun dan menguasai sihir kuno tanpa batas. Banyak dari makhluk mengerikan ini bahkan belum tercatat oleh menara sihir manapun. Saking langkanya, manusia memuja mereka bagaikan dewa. Sang pemuda kini membatin penasaran. Mungkinkah legenda hidup itu tertidur tepat di bawah kaki mereka? Si pirang hanya menyeringai tipis. Jika memang makhluk kuno itu nyata ada di sini, itu berarti mereka akan menghadapi ancaman misterius tak tertandingi. Senior itu memperingatkan sang pemula, agar tidak terlalu berharap, makhluk mitos layaknya dewa. Konon, mereka memberikan anugerah suci hanya kepada penyihir terpilih. Tampak seekor burung emas raksasa melimpahkan kekuatan suci pada seorang manusia. Namun, sang senior menegaskan itu hanyalah dongeng kuno belaka. Sang pemuda tersenyum. Menganggap sosok dewa pemberi anugerah ini sungguh menarik. Tatapannya memancarkan rasa penasaran, seperti apa wujud makhluk yang terlahir dari batu mana. Jika makhluk itu abadi, mungkin ia bisa menanyakan rahasia batu mana. Mungkinkah suara misterius tadi berasal dari makhluk suci itu? Ia sangat ingin berbincang dengannya. Tatapannya menembus kegelapan gua, ia terkesiap melihat pemandangan menakjubkan di depannya. Matanya berbinar kagum melihat keindahan tempat magis tersebut, mereka akhirnya tiba di urat mana. Kristal biru raksasa berpendar, menerangi segalanya. Pemuda itu melangkah maju, terpesona oleh cahaya kristal yang melayang bebas di udara. Dengan tatapan terhipnotis, ia menyentuh sebuah batu mana. Tersenyum takjub, ia bergumam bahwa ini adalah pemandangan paling indah dalam hidupnya. Sang senior berambut pirang menyala. Inspeksi ini mudah bagi mereka karena cahaya keemasan itu terlihat jelas. Rekannya membenarkan hal tersebut. Penyihir biasa pada umumnya harus menggunakan alat khusus. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menusuk kepalanya. Ia mengerang di tengah kegelapan. Perasaan ganjil itu kembali menyerang jiwanya. Suara misterius itu memanggilnya lagi. Tiba-tiba, kristal-kristal di sekitarnya melayang menentang gravitasi. Ia berteriak kaget. Rekannya memanggil namanya dengan panik. Tiba-tiba, tanah di bawahnya hancur. Pemuda itu terperosok ke dalam jurang. Jeritan putus asanya menggema. Tubuhnya terus terjatuh ke dasar kegelapan tambang yang mencekam. Ia terjatuh tanpa henti menuju cahaya keemasan di dasar jurang. Akhirnya, tubuhnya menghantam tanah. Ia meringis menahan sakit akibat benturan keras itu. Tiba-tiba, alunan nada menggema. Seberkas cahaya emas melesat cepat. Pantulan sinar kristal itu menyilaukan sepasang matanya. Ia mendongak perlahan, matanya terbelalak melihat lautan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Ia berada di dalam gua raksasa. Semuanya dipenuhi batu mana. Pikirannya terguncang, mungkinkah semua batu di sekitarnya adalah batu mana murni? Di tengah hamparan kristal bercahaya ini, ia masih meragukan kewarasannya, apakah semua ini nyata? Matanya memancarkan kekaguman mendalam, tempat ini sungguh magis dan memiliki keindahan yang mutlak. Dari atas, rekannya berteriak cemas menanyakan keadaannya, ia membalas bahwa ia baik-baik saja.
Pemuda itu menelusuri gua, menyadari pendaran biru makin pekat di kedalaman. Langkahnya terhenti. Salah satu kristal raksasa di hadapannya memancarkan aura cahaya yang sangat berbeda. Ia tersentak kaget. Sesuatu bergerak di dalam kristal itu. Mungkinkah itu sebuah tanduk? Detik berikutnya, sesosok makhluk kristal raksasa bangkit dari dinding gua. Pemuda itu tertegun, apakah ini wujud kehidupan yang nyata? Makhluk raksasa itu menatapnya tajam, sebuah suara menggema, membicarakan tentang aroma nostalgia. Pemuda itu tidak merasakan niat membunuh, dan suara itu memintanya untuk tenang. Sungguh aneh. Suaranya tidak terdengar di telinga, melainkan beresonansi langsung di dalam pikirannya. Melihat tubuhnya yang terbuat dari batu mana, pemuda itu akhirnya menyadari identitas asli sang makhluk. Dengan raut wajah terkejut, ia bertanya, inikah wujud asli makhluk mitos itu? Sang makhluk membenarkan gelar kunonya, membuat sang pemuda terbelalak kaget. Teringat ucapan rekannya, ia langsung bertanya, apakah makhluk suci ini yang memanggil jiwanya tadi? Makhluk itu berkata bahwa ia terpancing oleh aromanya. Sang pemuda rupanya memiliki mata spiritual yang istimewa. Matanya mampu melihat dunia yang sama dengan para makhluk mitos. Sang raksasa mengaku belum pernah melihat manusia sepertinya selama berabad-abad. Pemuda itu termenung dalam diam. Sepasang matanya memancarkan pendar emas mistis saat meresapi setiap penuturan sang makhluk kuno itu. Pemuda itu menatap kedua tangannya yang bercahaya. Apakah pendaran ajaib ini yang ia maksudkan? Sang makhluk kristal tampak terkejut, lalu mendekat. Ia mengungkap bahwa ini adalah sihir kuno. Namun, sang pemuda belum menyadari betapa legendarisnya kekuatan itu. Matanya mencerminkan aliran mana murni dan sihir kuno yang terpendam. Namun, sang raksasa sekalipun tak mengetahui alasan pasti mengapa anugerah dewa ini diberikan. Makhluk itu bercerita, seorang sahabat lama pernah berkata bahwa ini adalah harta karun bagi mereka, yang dicintai oleh semesta. Sang pemuda bergumam, mengulangi kata-kata itu, apa makna sebenarnya dari dicintai oleh semesta ini? Wajahnya tenggelam dalam pemikiran mendalam. Ia mencoba mencerna rentetan takdir yang baru saja terungkap. Ia melangkah maju, mengulurkan tangannya pada sang raksasa. Jemarinya akhirnya menyentuh permukaan magis yang bersinar dan dingin itu. Sensasi sentuhannya terasa sedingin es, namun mengalirkan kesegaran yang luar biasa ke dalam jiwanya. Sambil tersenyum cerah, ia mengibaratkannya seperti aliran air dingin yang menenangkan batinnya. Ia menyandarkan wajahnya pada kristal itu, makhluk mitos sungguh memukau. Sang raksasa berterima kasih ini, pertama kalinya ada manusia yang memuji keindahannya. Sang makhluk berbangga dan ingin memamerkannya pada 7 Raja Bintang. Sang pemuda pun dilanda kebingungan. Sang raksasa menjelaskan dengan bangga, mereka adalah puncak segala wujud kehidupan, pilar sejati penopang dunia ini. Sial, ada 7 eksistensi yang lebih mengerikan dari monster ini. Makhluk suci itu menghela napas, bergumam bahwa ia terlalu banyak bicara dan sudah berabad-abad tidak melihat para Raja Bintang. Pemuda itu memasang wajah konyol, membayangkan betapa melelahkannya menanggung hidup abadi selama ribuan tahun. Saat monster itu bersiap untuk kembali tertidur pulas, sang protagonis menahannya. Rasa penasarannya belum padam. Dia menuntut rahasia sihir kuno, namun makhluk itu hanya menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal yang belum waktunya. Makhluk itu menyebutnya sebagai anak emas semesta. Aura kasih sayang yang menyilaukan memancar dari tubuhnya. Sebuah ramalan pun terucap, jika ia terus melangkah maju, takdirnya akan bersinggungan dengan 7 Raja Bintang yang akan menuntunnya menuju sumber sihir absolut. Pemuda itu tertegun mendengarnya. Biarkan para raja sendiri yang menceritakannya padamu, ucap sang monster suci sambil menyuruhnya menjulurkan tangan. Kemudian, sebagai bekal masa depan, makhluk itu memberikan anugerah suci, yakin akan potensi sang penyihir muda, seberkas cahaya ajaib ditembakkan dari tanduknya. Cahaya itu memadat menjadi sisik mana. Batu mana? Tanya si pemuda takjub. Sisik itu berpendar terang, diiringi gema suara yang kembali menyebutnya kesayangan semesta. Dengan relik ini, sang monster suci menjamin, dia pasti akan mencapai takdir puncaknya. Sebuah batu mana primordial yang legendaris. Mata sang pemuda terbelalak mendengar fakta gila ini. Wujud makhluk itu perlahan memudar bagai kabut. Sang protagonis panik berteriak menanyakan rahasia batu itu. Namun cahaya suci membutakan pandangannya. Silau yang menusuk mata mereda, dan monster bayangan itu telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Kembali ke realita gua yang gelap. Pemuda itu menggenggam erat kristalnya saat suara familiar memanggilnya. Rekan berambut pirangnya berlari membawa lentera dengan wajah lega luar biasa. Masih setengah linglung, sang protagonis bertanya, kemana hilangnya gua raksasa tadi? Hawa kehadiran monster itu masih membekas. Namun kini, terasa seperti tertidur di dimensi yang teramat jauh. Sang rekan menatap curiga pada benda di tangannya. Dengan senyum canggun, si pemuda menebak bahwa ini mungkin anugerah dari monster bayangan. Dia terbata-bata menjelaskan bahwa eksistensi dewa itu memberinya sebuah sisik sebagai hadiah. Perpisahan. Karena panik tak bisa merangkai kata, tingkahnya makin mencurigakan di mata rekannya yang menyipitkan mata. Kembali ke menara sihir. Sang guru meneliti 2 batu temuan muridnya.
Klaus menyadari kualitas murni ini jauh melampaui batu mana tambang biasa. Sang senior menagih laporan misi, tapi si pemula itu bahkan belum menyentuh penanya sama sekali. Sang guru mengambil alih urusan laporan birokrasi itu. Penyihir veteran tersebut lalu menegur muridnya yang masih saja terhipnotis oleh kilau kristal ajaibnya. Ia menyarankan agar sisik itu ditempa menjadi permata berharga. Mata pemuda itu langsung berbinar penuh semangat. Sang guru akan menyiapkan perlengkapan tempa. Sementara batu yang satunya akan menjadi bahan penelitian eksklusif. Klaus menyuruhnya menulis laporan dan bersiap memilih buku sihir. Namun pikirannya jelas sedang melayang entah kemana. Tunggu, Grimoire. Kata sakti itu langsung menyadarkan sang protagonis dari lamunannya. Dengan antusiasme meledak-ledak, dia mencengkeram rekannya. Tatapannya membara, tak sabar untuk segera mengklaim buku sihir takdirnya secepat mungkin. Pemuda pirang itu hanya bisa pasrah diseret oleh si pemula yang adrenalinnya sedang memuncak tak terkendali. Akhirnya, mereka menginjakan kaki di aula seleksi Grimoire, tempat para penjaga takdir menanti kehadiran mereka. Jantungnya berdebar, buku sihir eksklusifnya menanti di depan mata. Mereka memasuki aula gelap raksasa yang memancarkan aura arsip kuno nan misterius. Sebuah gerbang masif tersegel oleh rantai besi tebal. Terpanggil oleh takdir, pemuda itu melangkah mendekat. Mengintip dari celah gerbang, matanya disuguhi lautan buku sihir tanpa ujung. Imajinasi tentang kekuatan mutlak mulai menguasai pikirannya. Berdiri di ambang gerbang, ia bersiap menjemput pusaka yang akan menemaninya mendaki puncak dunia sihir. Begitu segel dokumen diserahkan, dentang lonceng bergema agung, menandai dimulainya ritual suci pemilihan pelindung magis. Roda gigi raksasa bergeretak memekakkan telinga. Suara gemuruh itu memancing perhatian penyihir lain yang penasaran siapa kandidat uji coba kali ini. Seseorang terbelalak mengenali si pemula. Bagaimana mungkin anak rendahan sepertinya mendapat akses suci ini? Seluruh pasang mata di aula kini menatap kelompok mereka dengan kombinasi rasa penasaran dan tatapan merendahkan. Dua penyihir senior mencibirnya bodoh. Grimoire suci tak akan sudi tunduk pada pemula tanpa silsilah kebangsawanan. Namun, pemuda berambut hitam itu membantah tegas. Mitos buku emas itu omong kosong belaka. Karena dia sendiri yang memegang catatannya. Seorang gadis pirang memanggil namanya dengan raut cemas akan kenekatannya. Kembali ke gerbang, para penjaga bersiap membuka dimensi arsip takdir. Dengan antusiasme yang membara, dia bertanya, apakah seluruh buku sihir legendaris tersimpan di dalam sana? Rekannya mengangguk mantap, membenarkan bahwa ini adalah pusara suci berisi artefak sihir tanpa tuan. Dengan nada serius, dia menatap si pemula tajam untuk memberikan wejangan krusial. Aturan mutlak nomor 1, jangan pernah menyentuh buku di rak. Rekan pirangnya menegaskan aturan besi, jika sebuah artefak mengakuimu, ia sendiri yang akan terbang menghampirimu. Jika gagal, ia akan pulang tanpa hasil. Pemuda itu tertunduk lesu, khawatir takdirnya hanya berakhir hampa. Seniornya mengangguk tegas, ia mengingatkan bahwa izin di tangannya hanyalah tiket masuk, bukan jaminan kesuksesan. Tiba-tiba, gerbang raksasa itu terbuka lebar. Cahaya menyilaukan memancar dari jantung perpustakaan magis. Ia diperingatkan, penyihir pemula jarang diakui oleh Grimoire kuno. Namun dengan senyum penuh tekad, sang pemuda tak gentar. Jika gagal, ia hanya perlu berlatih lebih keras. Temannya menambahkan, kegagalan berarti ia harus merangkak dari bawah untuk mendapatkan kesempatan kedua. Sebelum melangkah masuk, pemuda berambut pirang itu menahannya. Ia menyodorkan sebuah benda misterius. Sebuah bola emas kecil? Sang pemuda menatapnya bingung. Tiba-tiba, bola itu menumbuhkan sayap dan melesat ke udara, membuat sang penyihir muda terlunjak kaget. Seniornya menjelaskan, itu adalah artefak pengintai. Mata-mata magis untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Bola bersayap ini akan menyiarkan setiap langkahnya secara langsung ke ruang pusat memoria. Di luar sana, para siswa lain berbisik takjub. Melihat artefak langka itu beraksi memicu rasa penasaran mereka. Sang senior menepuk pundaknya, berjanji akan berjaga di luar gerbang. Sebuah senyum penuh keyakinan diberikan, mengobarkan semangat sang junior menuju ujian terbesarnya. Diiringi dua kesal mata, pemuda itu melangkah maju. Matanya memancarkan tekad baja yang tak tergoyahkan. Langkah kakinya mantap. Ia akhirnya menembus gerbang arsip Grimoire raksasa yang melegenda. Sendirian di tengah lautan buku, ia menyusuri lorong ditemani sang bola magis. Kesunyiannya terasa mencekam, tapi ada aura kuno yang berdesir di udara. Semakin dalam ia berjalan, sebuah tekanan aneh muncul. Tempat ini seolah bernapas layaknya makhluk hidup. Sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah cahaya terang berdenyut dari rak tertinggi dalam kegelapan. Ia baru menyadari satu hal, tidak semua buku di sini adalah Grimoire. Hanya segelintir yang memancarkan aura magis. Buku-buku bercahaya itulah relik sejati yang mencari tuan. Tapi wajahnya mendadak cemberut. Ia teringat pantangan keras, dilarang menyentuh buku apapun. Sambil bersedekat, ia menghela napas. Bagaimana caranya tahu jika ada Grimoire yang akan mengakuinya? Jantungnya berdegup. Ada bayangan yang berkelebat di sudut gelap. Instingnya langsung waspada. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik rak. Apakah itu monster? Matanya memicing tajam, bukan. Itu adalah eksistensi yang jauh lebih misterius.
Sial, seekor serigala putih raksasa melompat keluar. Lambang magis bersinar terang di dahinya. Pemuda itu menahan napas, apakah itu benar-benar serigala? Auranya terlalu suci untuk hewan biasa. Makhluk itu melesat melewatinya. Ia panik berteriak agar buku-buku tidak dihancurkan. Tanpa ragu, sang pemuda langsung memburu serigala gaib itu, membelah lautan rak. Pengejaran epik terjadi di labirin buku tanpa batas. Entah takdir apa yang menunggunya di ujung sana. Napasnya terengah-engah, dia berhenti sejenak, mengedarkan pandangan mencari jejak sang makhluk spiritual. Di puncak menara buku, serigala itu melolong menembus langit-langit magis. Pemuda itu terpaku, matanya membulat takjub melihat pemandangan yang begitu agung. Lolongan menggelegar membelah kesunyian. Mata serigala itu kini memancarkan aura ungu yang sangat menakutkan. Sang pemuda membeku, tak bisa memproses apa yang terjadi. Lalu, serigala suci itu duduk, memejamkan mata, dan mengumpulkan energi kosmis. Segel di dahinya menyala terang. Ledakan mana ungu yang maha dahsyat pun meledak. Ratusan lingkaran sihir tergelar, memenuhi perpustakaan. Dan pemuda itu terjebak tepat di titik pusat episentrumnya. Gelombang cahaya ungu menghantamnya telak. Ia tersentak hebat oleh tekanan mana tingkat tinggi ini. Sambil berteriak kaget, ia terlempar. Terhempas keras oleh badai sihir tersebut. Tubuhnya menghantam lantai, nyaris lumpuh total di bawah tekanan aura ungu yang sangat pekat. Sementara itu, sang artefak pengintai terus mengangkasa, merekam setiap detik kebangkitan epik yang terjadi di sana. Di luar, seisi akademi gempar. Pijar ungu menyala, membentuk siluet kitab suci di angkasa. Rahang para siswa jatuh, kekuatan mengerikan apa yang dimilikinya. Para pengawas elit pun pucat pasi. Seumur hidup, mereka belum pernah menyaksikan anomali upacara segila ini. Sang guru besar menyipitkan mata. Apakah pemuda itu memiliki resonansi langsung dengan sihir primordial kuno? Kembali ke dalam, grimoire legendaris itu perlahan turun mendekatinya. Sambil menahan pusing, ia bangkit, tangan gemetarnya terulur menyambut takdirnya. Kitab magis itu mendarat mulus di tangannya. Seketika, pilar cahaya ungu meledak menyelimuti tubuhnya. Matanya bersinar. Aliran mana tanpa batas membanjiri urat nadinya, grimoire ini hidup. Denyut magisnya berdetak selaras dengan detak jantungnya sendiri. Sensasi kosmis yang tak terlukiskan, merayap ke seluruh sel tubuhnya saat menyentuh sampul kitab itu. Kehangatan mutlak berpadu dengan kekuatan penakluk, ini adalah anugerah magis yang tak terkira. Senyum lebar menghiasi wajahnya, inilah relik sejatinya, rekan abadi dalam perjalanannya. Ia memeluk buku itu erat, kebahagiaan murni terpancar dari senyum kemenangannya. Seluruh penonton di luar terdiam membisu, merinding menyaksikan momen legendaris tersebut. Sang guru besar tersenyum tipis. Ia tahu anak itu jenius, tapi kejutan ini benar-benar di luar nalar akal sehat. Kembali ke ruangan, sang guru menanti hasil upacara seleksi. Tersenyum bangga. Pemuda itu memamerkan buku sihir barunya sebagai bukti kejayaannya. Sang guru terkekeh pelan, ia sudah menyaksikan seluruh momen epik itu lewat siaran bola kristalnya. Pemuda itu menyerahkan grimoire miliknya, membiarkan sang guru mengamati aura sihirnya lebih dekat. Meski kuno, artefak ini sangat cocok untuknya. Sang guru mengembalikan buku itu sambil berpesan tegas. Rawatlah rekan bertarung barumu ini dengan baik. Tiba-tiba, atmosfer berubah mencekam. Sang guru menyuruh mereka duduk untuk sebuah percakapan yang sangat serius. Di ruangan itu, sang pemuda terkapar kelelahan di lantai, namun senyum puas tak lepas dari wajahnya. Sambil menyesap teh hangat yang menenangkan, sang guru kembali mengungkit satu hal penting, yaitu tentang berkah gaib dari sang makhluk roh. Dengan tatapan tajam dan mengintimidasi, sang penyihir meminta muridnya menceritakan kembali kejadian luar biasa itu. Ia harus mendengar setiap kata yang diucapkan sang monster hantu kepada pemuda itu. Maka, sang pemuda mulai mengulang kembali takdir yang ia dengar dari makhluk mistis di gua kristal. Ia disebut sebagai anak kesayangan dunia, sepasang matanya yang mampu menatap cahaya keemasan itu. Ternyata bisa melihat dimensi yang sama dengan para monster. Makhluk itu juga meramalkan bahwa 7 Raja Bintang akan menuntunnya menuju sumber keajaiban. Sang guru akhirnya mengerti kepingan takdir ini. Tiba saatnya untuk mengungkap rahasia terbesar kepada sang murid. Ia mulai menjelaskan bahwa 7 Raja Bintang adalah entitas legendaris yang menguasai seluruh benua. Menggelar peta dunia, ia menunjuk 5 wilayah agung. Masing-masing wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan mutlak seekor makhluk roh. Pemuda itu kebingungan, jika disebut 7 Raja Bintang, lalu mengapa hanya ada 5 wilayah? Rekannya menyela dengan nada suram, keberadaan 2 raja lainnya benar-benar lenyap, ditelan misteri. Pencarian panjang sang guru selama ini belum membuahkan hasil. Dengan tangan terkepal, sang karakter utama menanyakan wujud asli dari sumber sihir tersebut. Sang guru menatap tajam, sumber sihir itu erat kaitannya dengan legenda kuno yang telah lama tertidur. Nama artefak suci ini terus diwariskan dari mulut ke mulut melintasi berbagai generasi emas. Konon, itu adalah batu pertama yang melahirkan sihir di dunia ini. Meski kebenarannya masih menjadi mitos. Jika ada manusia yang berhasil menemukan dan membangkitkan kekuatan absolut di dalamnya, misteri ratusan tahun akan terpecahkan. Mereka akan menjadi saksi mata wujud asli dari sihir kuno. Atmosfer kian berat, sang guru menatap tajam muridnya.
memastikan kebenaran bahwa para Raja Bintang sendirilah yang akan menuntun takdir pemuda itu. Jika demikian, maka tidak ada jalan lain. Ia harus memburu dan menemukan ketujuh Raja Bintang tersebut. Darah pemuda itu berdesir, mungkin sudah menjadi takdirnya untuk mengklaim batu mana purba tersebut. Jika batu monster biasa saja, bisa memancarkan aura menyilaukan. Matanya berbinar membayangkan seberapa dahsyat kekuatan dari batu sang raja. Dengan tekad membara, sang pemuda bangkit. Keputusannya sudah bulat tak tergoyahkan. Ia bersumpah akan menjadi penempa Grimoire terhebat, melacak jejak para Raja Bintang, dan dengan matanya sendiri, menyaksikan setiap batu mana di dunia ini. Mendengar ambisi itu, sang guru memperingatkan bahwa ia butuh persiapan ekstrem. Sebuah rahasia kelam pun terungkap, tentang invasi para iblis haus darat dari wilayah barat. Nyatanya, target utama para iblis adalah makhluk roh itu sendiri. Rekannya mengonfirmasi, satu roh pelindung di wilayah agung telah diserang. Sang penyihir memperingatkan, jalan mencari Raja Bintang berarti menantang maut melawan ribuan pasukan iblis. Untuk bertahan hidup, ia wajib berevolusi menjadi penempa Grimoire terkuat dalam sejarah. Sebagai langkah awal, ia harus meningkatkan kekuatan buku sihirnya. Setibanya di koordinat sang guru, pemuda itu justru menatap curiga ke arah bangunan di depannya. Di dalam menara sihir itu, aura para pengrajin yang sedang bekerja keras terasa begitu intens. Inilah distrik bengkel sihir, pusat kehidupan yang terus berdenyut tanpa henti di dalam menara. Terkesiap melihat keramaian itu. Langkahnya terhenti saat sesosok elf tiba-tiba muncul bagai bayangan, menawarkan jasa perawatan buku sihir. Jantungnya hampir copot. Dengan sedikit gerutu, pemuda itu menyerahkan grimoire miliknya untuk diinspeksi. Sang pengrajin menyuruhnya menunggu sejenak. Sang pemuda terkejut, bagaimana bisa elf ini mengetahui masalah grimoire-nya hanya dari sekali pandang? Meletakkan artefak itu di atas meja, sang elf memuji kualitas buku tersebut dan menyuruhnya menjaganya dengan nyawa. Tepat pada saat itu, pandangan sang karakter utama terpaku pada telinga runcing pengrajin misterius tersebut. Rasa penasarannya memuncak melihat bentuk telinga panjang yang dihiasi sebuah tindik perak yang mencolok. Elf itu mengaku berasal dari kaum rimba yang menguasai teknik sihir tingkat tinggi. Ia lalu menunjuk ke arah bengkel lainnya. Tempat di mana para golem batu legendaris juga ikut bekerja memalu artefak di menara sihir ini. Mata pemuda itu berbinar menatap bongkahan batu mana murni di atas meja. Ia akhirnya paham, pecahan energi inilah jantung penggerak alat-alat sihir. Sambil tersenyum, tangannya terulur menyentuh kristal itu. Tapi sang penjaga menepisnya dengan cepat. Ingatan tentang misinya mencari para raja tiba-tiba muncul. Dengan penuh harap, dia bertanya pada sang elf tentang keberadaan makhluk roh di hutan saklang. Sang pengrajin memicingkan mata, memancing rasa penasaran. Membuat dada pemuda itu bergemuruh antusias. Rasa haus akan kekuatan menguasainya. Dia mencecar tentang wujud dan kekuatan dahsyat makhluk misterius itu. Namun sayang, sang elf hanya tersenyum tipis. Sebagai pengrajin biasa, ia tak tahu banyak. Tapi dia punya satu petunjuk emas. Pemuda itu mengernyitkan dahi, kebingungan. Sang pengrajin lalu membisikkan tentang faksi rahasia. Satu-satunya kelompok pemegang kunci misteri makhluk tersebut. Dengan isyarat tangan perlahan, sang elf menyuruhnya mendekat. Sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Aroma mana pemuda itu ternyata sangat menenangkan baginya. Hanya karena alasan itulah, sang elf bersedia membuka mulut. Penasarannya memuncak. Dia mencondongkan tubuh, memasang telinga tajam demi menyerap setiap tetes informasi berharga ini. Karavan kaumnya akan segera tiba di menara sihir. Dan seperti tradisi, seorang ksatria elit selalu turun gunung mengawal mereka. Sang elf memintanya tutup mulut. Jelas, ini sosok penjaga legendaris. Sementara itu, jauh di jalanan berdebu, seorang gadis elf tampak bersantai di kereta. Musik wajahnya ditekuk bosan. Baginya, misi pengawalan ini tak lebih dari sekadar jalan-jalan buang waktu. Seseorang melapor bahwa menara sihir sudah dekat. Gadis itu hanya mengangguk malas, menatap langit luas. Membayangkan takdir apa yang menantinya di sana. Pikirannya melayang padam, malam berdarah di hutan, saat seorang pria terkepung bayangan maut. Pria itu menolak menyerah, meski tubuhnya penuh luka mematikan. Tiba-tiba, sesosok elf berambut panjang muncul, tersenyum arogan di bawah cahaya bulan purnama. Gadis elf itu mendecih pelan, sehebat apapun tekadnya. Pria malang itu takkan mungkin selamat dari pembantaian. Brak, dia mendadak kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari kereta. Apakah dia akan bertemu lawan sepadan di kota ini? Kembali ke bengkel. Pemuda kita akhirnya menerima buku sihirnya yang telah bangkit kembali. Lalu menunduk hormat penuh terima kasih. Senyum lebar menghiasi wajahnya, mengangkat buku sihir itu, menantang cahaya. Di atas sana, burung misterius melintas, menjatuhkan bulu bercahaya mana murni. Bulu keemasan itu melayang turun menuju menara, tempat sang penyihir muda tengah sibuk meracik senjatanya. Di dalam kamar, dia berkonsentrasi penuh. Tangannya lincah memoles sisik mana langkah rampasan dari monster bayangan. Mendadak, senior pirannya menerobos masuk membawa kabar darurat. Dia terkejut melihat juniornya begadang semalaman, tapi pemuda itu menjawab misinya hampir selesai. Sang senior mengumumkan bahwa pasar karavan rahasia telah dibuka. Mata pemuda itu langsung menyala penuh ambisi. Tanpa buang waktu,
mereka melesat ke pusat pasar. Lautan manusia dan kios-kios eksotis menyambut kedatangan mereka. Mulut pemuda itu ternganga. Artefak dari berbagai ujung dunia terpajang menggoda di depan matanya. Dia melangkah mendekat, takjub melihat keajaiban dunia luar. Seorang pedagang memamerkan pemantik api sihir, dan kilauannya langsung menyihir perhatian pemuda itu. Namun, saat telinganya menangkap kata elf hutan, tujuan aslinya mendadak menghantam ingatannya kembali. Bodohnya dia hampir terlena. Matanya menyapu lautan manusia, mencari sang penjaga. Ada beberapa pasukan elf berpatroli, tapi aura mereka terlalu lemah. Petunjuk emas sang pengrajin kembali terngiang. Ada seorang ksatria tingkat tinggi yang bersembunyi di karavan ini. Namun, tak ada satupun yang memancarkan aura petarung sejati. Langkahnya terhenti di pasar hewan gelap, menatap burung raksasa di balik jeruji besi. Sorot mata burung itu memancarkan keputusasaan. Gemetar ketakutan di tengah riuhnya keserakahan manusia. Wajahnya mengeras, muak melihat makhluk hidup diperjualbelikan seperti barang. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang tanah. Kuda-kuda meringkik panik. Sang penyihir muda berputar cepat. Insting bertarungnya langsung menyala mencari sumber malapetaka di tengah kekacauan. Gelombang kepanikan pecah. Teriakan putus asa menggema saat seorang penjaga elf memerintahkan evakuasi total. Dari balik kepulan asap, siluet monster raksasa bangkit membawa teror. Ini bukan sekadar hewan lepas, ancaman mematikan baru saja lahir. Firasat buruk mencekik lehernya saat sepasang mata merah darah menyala terang dari dalam kegelapan asap. Gadis elf tadi mengenalinya sebagai binatang buas morlok. Tapi ada anomali gelap yang merasuki monster itu. Sang Titan mengamuk buta, menghancurkan segalanya menjadi debu. Pasukan elf berteriak panik, menyuruh seluruh manusia segera menyingkir dari zona kematian. Penjaga itu melihat sang pemuda membeku, lalu berteriak keras memperingatkannya agar lari dari jalur maut sang monster. Dua prajurit elf menembakkan sihir mematikan, terkejut oleh ketahanan aneh monster itu. Tapi sang penyihir muda menolak mundur. Buku sihirnya terbuka memancarkan aura sakti. Serangan para elf barusa justru membangkitkan murka sang monster ke tingkat maksimal. Hanya dengan satu ayunan mematikan, monster itu mementalkan prajurit elf hingga terlempar jauh ke udara. Musik menggenggam erat buku sihirnya, mata pemuda itu menajam. Dia menunjuk monster itu, siap melepaskan kekuatan penghancur. Boom, pijar sihir meledak. Pilar kristal raksasa menusuk bumi, mengunci mati lengan sang monster raksasa dalam sekejap. Para peri terbelalak menatap bocah itu. Jubah magangnya membuatnya terlihat seperti mangsa empuk. Tapi pemuda itu justru mengulurkan bola cahaya terang. Salah satu peri menatapnya tajam. Bocah, apa kau bosan hidup dan ingin mati sia-sia di sini? Simpan saja sihirmu. Kekuatan anak magang takkan bisa menggores monster mengerikan itu. Bentaknya. Tatapan bocah itu menajam, mengulang ucapan sang peri dengan nada menantang. Di saat bersamaan, hujan serangan peri terus menggempur monster di dalam kristal. Gawat, panah kita sama sekali tidak mempan padanya. Jerit seorang gadis peri dengan putus asa. Temannya menggertakkan gigi. Sial. Andai saja orang itu ada di sini bersama kita. Andai saja Sumil sang penjaga ada di sini. Teriaknya. Sementara di kejauhan, seorang gadis peri dari atas kereta kuda mendecak kesal mencari sosok pemalas itu. Awas, di belakangmu. Teriak seorang peri. Saat monster itu mengamuk dan melancarkan serangan mematikan. Wus, dengan kecepatan kilat, perisai pasir tercipta. Bocah itu sendiri terpukau dengan refleks duanya. Kecepatan mantraku melampaui batas sebelumnya. Batinnya. Tanpa ragu, ia menggunakan pijakan pasir untuk melesat membelah udara. Kekuatan Grimoire di tangannya terasa begitu absolut. Merangkai mantra tingkat tinggi kini semudah membalikkan telapak tangan. Dari atas langit, ia menembakkan bola sihir penghancur tepat ke arah monster yang mengaum murka. Duar, serangan itu telah menciptakan ledakan debu dahsyat. Senyum angkuh mengembang di wajahnya, menyadari potensi mengerikan dari Grimoire miliknya. Permainan belum berakhir. Ia mengeluarkan batu mana merah menyala, memusatkan auranya untuk melepaskan mantra pemusnah berikutnya. Langit bergemuruh. Lingkaran sihir air raksasa terbentuk dan berputar ganas tepat di atas kepala monster. Ia melemparkan batu mana itu ke inti pusaran air, memicu resonansi kekuatan yang luar biasa. Air bah tumpah menyatu dengan pasir, menciptakan pusaran lumpur hisap yang memenjarakan sang monster. Ia sendiri takjub melihat hasil fusi sihir elemennya. Gadis peri itu terkesiap melihat pengendalian pasir tingkat tinggi. Cepat lari dari sana, bocah, jeritnya. Tapi monster itu tak berkutik di dalam lumpur hisap. Perlahan namun pasti, lumpur itu mengeras, mengunci tubuhnya menjadi patung batu solid. Apa-apaan ini? Teriak peri yang tadi meremehkannya. Matanya terbelalak tak percaya menyaksikan keajaiban itu. Kedua peri itu terpaku menatap patung monster raksasa. Akal sehat mereka hancur melihat pemandangan tersebut. Rahang mereka jatuh ke tanah, terbungkam oleh dominasi absolut sang penyihir muda. Sebagai sentuhan akhir, bocah itu menggunakan segel air untuk mengunci patung selamanya. Pasukan peri patroli saling berbisik, merinding melihat kekuatan mengerikan dari pemuda itu. Mustahil seorang manusia biasa mampu menundukkan monster sendirian. Di atas atap,
Gadis peri misterius mengamati pertunjukan itu dengan mata berbinar. Seringai tipis terbentuk di bibirnya, menikmati potensi sang penyihir muda. Alun-alun hancur lebur, tapi keheningan akhirnya tercipta bersama tumbannya sang monster. Namun, insting tajam pemuda itu meraung. Aura pembunuh belum lenyap, mimpi buruk ini belum berakhir. Tanpa ragu ia menghantamkan tombak pasir, tapi entitas itu menolak untuk tunduk pada sihirnya. Matanya menangkap anomali menjijikkan di punggung monster. Hawa murni kegelapan memancar dari sana. Saatnya mengakhiri ini dengan kekuatan penuh. Cahaya samut berkobar dari kedua matanya. Ia mengumpulkan partikel energi murni untuk serangan pamungkas. Gelap, sinar hijau penghancur menembus telak punggung raksasa itu. Monster itu meledak, memuntahkan cairan hitam pekat yang membasahi sang pemuda. Tiba-tiba, gadis peri misterius itu turun dari langit. Pertunjukan yang cukup lumayan, Nat, pujinya santai. Dengan lambaian tangan kecilnya, ia menyapa. Bocah itu tersentak mundur, terkejut dengan kehadiran tanpa suaranya. Auranya benar-benar berbeda dari peri lainnya. Gadis itu tersenyum menggoda. Apa aku mengagetkanmu? Bocah itu terpaku, merasakan tekanan kekuatan absolut di hadapannya. Pasukan peri yang tersisa berlarian mendekat, memanggil namanya dengan napas lega, Nona Sumil. Mata bocah itu melebar. Jadi gadis eksentrik inilah sang penjaga yang ia cari selama ini. Dari mana saja Anda? Keluh seorang peri, sementara si pemuda hanya mengamati drama di depannya. Peri berambut merah itu membentak murka. Ia menarik kerah baju sang penjaga, menuntut penjelasan atas keterlambatannya yang fatal. Kalau kau turun tangan sejak awal, kekacauan berdarah ini takkan pernah terjadi. Geramnya penuh amarah. Namun Sumil tetap dingin, aku sudah menunaikan tugasku. Saat peri itu hendak membantah, tatapan Sumil mengunci lengannya, membungkam mulutnya seketika. Apakah kalian sadar di mana posisi kalian saat ini? Tanyanya dengan aura yang mengintimidasi. Sang penjaga merendahkan mereka tanpa ampun. Kalian bersembunyi pengecut di balik punggung seorang bocah manusia. Mengabaikan peri yang terhina, Sumil berbalik dan menatap sang pemuda dengan mata berbinar. Situasi ini jelas memancing rasa penasarannya yang liar. Tiba-tiba, puing-puing tubuh monster yang hancur berdenyut dan mulai bergerak kembali. Wajah para peri pucat pasé. Makhluk iblis itu menolak mati dan menyatukan kembali tubuhnya. Tatapan pemuda itu kembali menajam. Bayangan kematian bangkit kembali, diselimuti oleh aura kegelapan yang lebih pekat. Monster itu beregenerasi. Bersiap melancarkan serangan yang jauh lebih mematikan. Dalam sekejap mata, Sumil menyambar pemuda itu dan melesat membawanya ke atap yang aman. Sambil memeluknya canggung, dia bertanya, apakah dia terluka? Menyebut serangan tadi hampir saja merenggut nyawa. Sumil pun meminta maaf atas tarikan mendadaknya. Monster itu kembali bangkit sempurna. Raungannya membelah udara, menandakan pertarungan epik ini belum berakhir. Sang penjaga bergumam tak percaya. Normalnya, makhluk apapun takkan bisa bergerak setelah menerima serangan telak tadi. Tiba-tiba, inti merah menyala terlihat di dada monster yang beregenerasi itu. Sumil menawarkan perlindungan, menantang sang penyihir muda untuk memberikan serangan penutup. Pemuda itu menyeringai, dia tak keberatan membantu, tapi ada satu syarat mutlak untuk sang penjaga. Sebagai bayaran atas bantuannya, elf itu harus mengabulkan satu permintaannya setelah pertempuran ini usai. Dengan senyum menantang, dia memanggilnya nona penjaga, menanti jawaban dengan penuh percaya diri. Keberanian pemuda itu sungguh memukau. Sang elf menatapnya dengan rasa penasaran yang mendalam. Sambil tersenyum, sang elf berjanji akan mempertimbangkannya, asalkan dia bisa mengakhiri pertarungan ini dengan sempurna. Semangatnya terbakar. Kini jalan untuk mencari tahu tentang monster hantu terbuka lebar. Dia meletakkan batu mana yang telah diasahnya di atas grimoire, memicu lingkaran sihir. Tanpa diduga, semburan air menghantam Sumil telak. Membuat elf cantik itu kebingungan bukan main. Sang gadis elf terbelalak melihat pusaran sihir air raksasa yang dipanggil pemuda itu. Tersenyum antusias, dia tak sabar melihat sejauh mana kekuatan grimoire itu beraksi. Pemuda itu berseru, akan bertarung dengan gayanya sendiri, dan menagih janji bantuan dari sang penjaga. Para elf lain yang mengawasi dari kejauhan, hanya bisa terpaku melihat skala sihirnya yang mengerikan. Masa air raksasa menelan monster itu. Menjebaknya dalam pusaran mematikan. Hantaman air itu menyapu wujud si monster dengan daya hancur yang sungguh luar biasa. Sang penyihir muda bersumpah, satu serangan pamungkas lagi akan mengakhiri mimpi buruk ini. Selamanya. Mengerahkan seluruh sisa tenaganya, gelombang air yang jauh lebih dahsyat diluncurkan ke arah monster itu. Monster itu tersapu telak oleh gelombang tsunami yang menyeretnya melintasi alun-alun. Tersenyum kagum, sang penjaga memuji pemuda itu yang bertarung tanpa menahan diri sama sekali. Dari atas atap, mereka menatap tajam monster yang tumbang dengan lubang menganga di dadanya. Sang pemuda lalu menunjuk, bertanya apakah dia melihat titik hitam yang berdenyut di dalam monster itu. Tambak tepat di sana. Inti merah itu adalah kelemahan mutlaknya. Sang elf langsung mengenali inti tersebut. Dengan tatapan tajam bakelan, dia mulai membidikan panah ajaibnya. Diselimuti aura hijau terang, panah sihir itu melesat membelah udara, menerjang target dengan kecepatan luar biasa. Ledakan terjadi.
Panah itu menembus intinya telak, memicu ledakan cahaya hijau yang sangat menyilaukan mata. Inti hancur berkeping-keping. Makhluk itu ambruk ke tanah. Kepulan debu perlahan memudar, mengungkap hasil akhir pertempuran. Apakah teror ini akhirnya berakhir? Tanya salah satu elf. Namun tiba-tiba, tubuh monster itu menggeliat ngeri, memunculkan gelembung-gelembung merah yang menjijikkan. Keduanya menatap horor dari atas. Bagaimana mungkin makhluk itu masih hidup? Kini ia bertransformasi menjadi gumpalan daging dan gelembung yang bangkit kembali. Makhluk mengerikan itu tiba-tiba meleleh menjadi cairan gelap menjijikan yang merayap cepat, menyelimuti tanah. Kepanikan melanda. Seorang elf berteriak histeris, memerintahkan semua orang untuk segera mengevakuasi area tersebut sekarang juga. Summel dan para elf menguatkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Saat makhluk itu kembali membentuk wujudnya, mata sang penyihir muda menyala terang. Tanpa keraguan sedikit pun, dia merapal mantra agung, memanggil bola air raksasa yang berputar dahsyat di udara. Bola air kosmik itu menelan sang monster hidup-hidup, mengurungnya dalam pusaran sihir murni yang mematikan. Para elf menahan napas menyaksikan fenomena itu. Apakah kali ini, kemenangan benar-benar berada di pihak mereka? Kelegaan luar biasa menyapu mereka, ancaman telah sirna. Warga pun mulai berdatangan kembali, bahu-membahu membersihkan puing-puing kehancuran sisa pertempuran epik tersebut. Saat melangkah mendekat, pemuda itu menemukan inti merah kecil yang selama ini mengendalikan sang monster. Matanya terbelalak kaget. Aura ini tak asing. Ini adalah inti yang sama persis dengan yang digunakan pada para pelayan. Tiba-tiba, sang penjaga memeluknya erat dari belakang, sambil memanggilnya jagoan kecil. Dia memujinya habis-habisan atas kekuatan luar biasa yang baru saja ia tunjukkan. Mengambil kesempatan ini, dia pun menagih janjinya. Dia meminta informasi rahasia tentang Raja Binatang Buas dari tanah kelahiran sang elf. Tersenyum tipis, elf itu tampak terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa mengetahui eksistensi makhluk tersebut? Antusiasme sang pemuda meledak. Dia membombardir elf itu dengan pertanyaan tentang wujud dan kekuatan sang Raja Buas. Tak sabar mengungkap setiap misterinya. Sang penjaga sedikit mengernyit. Kebingungan melihat obsesi mendadak pemuda itu pada subjek yang sangat tabu. Menatapnya dalam-dalam, dia berpikir sejenak. Lalu secara tak terduga, Sumiel mendekatkan wajahnya dan mulai mengendus aroma tubuh pemuda itu. Dengan saksama. Pemuda itu salah tingkar. Apakah orang-orang dari hutan memang punya kebiasaan aneh mengendus tubuh orang lain? Tatapan sang gadis elf menajam. Dia mulai curiga, karena pemuda itu memiliki aroma yang persis sama dengan monster hantu legendaris. Apakah makhluk itu membisikkan sesuatu padamu? Tanyanya penuh selidik. Sang penyihir muda hanya mengangguk pelan mengonfirmasinya. Sang penjaga pun membongkar rahasia besar. Binatang buas itu mampu membaca angin masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sambil tersenyum, dia duduk di sebelahnya, siap membisikkan takdir yang tersembunyi. Pemuda itu terbelalak ngeri. Makhluk buas itu mampu membaca benang takdir masa depan. Sang penjaga berbisik pelan, jika rahasia langit ini terbongkar, murka sang raja akan menghancurkannya. Sang raja adalah sang maha tahu. Jika pemuda itu ingin menatap matanya langsung, dia harus selamat dari festival maut para peri hutan. Sudut bibir pemuda itu terangkat tajam, festival berdarah itu hanya tinggal 2 tahun lagi. Senyum arogan terukir di wajahnya, waktu yang sangat sempurna. Mengapa harus menunggu 2 tahun, jika dia bisa merebut tahta itu sekarang juga? Hawa membunuh memancar. Sang penyihir muda menantangnya, berniat menghancurkan sang penjaga tepat di titik mereka berdiri. Sumil tertawa lepas. Keberanian gila anak ini benar-benar membuat darahnya mendidih karena takjub. Namun sayang, menumbangkan dirinya saja tidak cukup. Tikat emas itu menuntut darah seluruh penjaga suci hutan lebat ditaklukkan. Dengan tatapan menantang, dia menyuruh pemuda itu mengasah kekuatannya dan kembali 2 tahun lagi. Saat takdir itu tiba, badai kekuatannya akan menghancurkan sang penyihir muda tanpa ampun. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Seringnya iblis penuh rasa percaya diri kini menghiasi wajahnya. Matanya menajam bagai pedang. Dia bersumpah akan merobek kesombongan wanita itu, meraih kemenangan mutlak, dan menundukkan sang Raja Buas. Tiba-tiba, tekanan aura berat menyelimuti mereka. Sang guru muncul dari bayangan, membuat muridnya tersentak kaget di tengah keramaian pasar. Sang guru besar melangkah maju, mata elangnya menatap tajam, menyimpan lautan kecurigaan yang dalam. Inti kristal di tangan muridnya memancing perhatiannya. Dari jurang mana benda kutukan ini berasal? Wajahnya menegang kaku. Sang guru segera menyita kristal itu. Tiba-tiba, mata sang peri membelalak, mengenali sosok legenda dari masa lalunya. Sang penyihir menatap dingin, apakah wanita ini salah satu target buruan yang selama ini dicarinya? Tawarnya pecah di udara. Dia mengejek bocah cengeng yang kini berubah menjadi pria tua pemarah. Ingatan pertarungan berdarah melawan 7 penjaga kembali berputar. Dia lalu menatap sang peri, menanyakan status murid barunya di menara sihir. Sumil bersorak kegirangan. Fakta bahwa pria tua itu adalah guru sang bocah membuatnya melompat, penuh euforia. Namun, aura menyebalkan mulai terasa. Dengan satu lompatan kilat, dia melambaikan tangan dan bersiap melarikan diri.
Dalam sekejap mata, sosoknya lenyap bak ditelan angin. Sang pemuda berteriak frustrasi. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Gemas suaranya membelah udara. Sang penjaga menunggunya di medan pertempuran suci kaum peri hutan. Pemuda itu mendecak kesal. Kunci jawaban atas takdirnya baru saja lolos dari genggaman. Sang guru menatapnya tajam, kekuatan para penjaga berada di luar nalar manusia. Kini, hanya muridnya yang bisa meneruskan tongkat estafet tantangan ini. Udara terasa berat, sang pemuda menatap gurunya, mencerna setiap kata yang akan mengubah jalan hidupnya. Api tekad berkobar di dadanya. Dia menerima tantangan maut itu. Tak sabar menantang sang Raja Elang, agung di puncak hierarki. Jauh di dalam kegelapan, sepasang mata buas menyala merah. Takdir pertemuan mereka sudah mulai berdetak. Beberapa hari kemudian, di laboratorium rahasia, sang guru membedah kristal merah itu dan menemukan fakta mengerikan. Materialnya identik dengan ciptaan iblis Malik. Keringat dingin menetes, apakah ada bayangan gelap yang sengaja menanam jebakan mematikan ini? Pikiran sang penyihir dipenuhi konspirasi berdarah. Dengan wajah pucat pasi, dia meneriakkan nama murid kesayangannya. Firasat buruk mencekik lehernya. Jalan pedang sang bocah akan dipenuhi lautan darah dan rintangan neraka. Tiba-tiba, alat komunikasi sihir berdering nyaring. Membawa pesan keputusasaan dari seberang lautan. Suara putus asa menggema. Pasukan iblis membantai rute menuju kota selatan. Di tempat lain, sang murid tengah menggenggam batu mana yang berdengit beringas. Dia bersorak penuh kemenangan. Rekan berambut pirangnya mendekat, memastikan proses tempaan magis itu telah usai. Batu monster ilusi itu bergetar hebat. Mengeluarkan energi kuno yang siap meledak di tangannya. Rasa penasaran membakar jiwanya, sihir dewa macam apa yang terkurung di dalamnya. Sang rekan pun ikut terpancing oleh pesona batu gaib tersebut. Senyum tipis mengemban, misteri kekuatan artefak legendaris ini benar-benar menguji kewarasannya. Jangan lepaskan segelnya. Teriak sang teman panik, akan kutukan misterius, namun terlambat. Sinar biru mematikan telah menelan seluruh ruangan. Formasi sihir berputar liar. Batu mana itu memuntahkan seluruh energi absolutnya dalam satu tarikan napas. Seringai angkuh terpancar saat buku sihirnya berpendar terang. Rekannya gemetar ketakutan, sementara mata sang penyihir menyala, disambar kekuatan kosmik. Namun, kejutan konyol terjadi. Sebuah gelembung sabun keluar, membuat otaknya berhenti berfungsi sejenak. Puluhan gelembung sabun meledak di udara. Harapan epik sang rekan hancur lebur berkeping-keping. Mengapa mantra tingkat dewa hanya melahirkan gelembung? Dia menyentuh satu bola rapuh itu, dan jantungnya berdegup kencang merasakan anomali gila. Keringat dingin menetes. Energi magis raksasa ini terus bocor keluar bagai bendungan yang pecah. Sial, energi ini terlalu liar. Sang murid menggertakkan gigi, gagal menundukkan mana kuno tersebut. Gurunya hanya tersenyum, mengingatkan bahwa sihir tingkat tinggi menuntut kendali jiwa yang absolut. Semakin dahsyat kekuatan sebuah mantra, semakin besar pula pengorbanan dan keahlian untuk menguasainya. Kata-kata itu memicu ingatannya pada peringatan sang siluman buas. Kekuatan ini bukanlah mainan belaka. Rasa kecewa menyelimutinya, namun sang guru membawa kabar genting. Pasukan iblis raksasa sedang berbaris ke selatan, dan medan perang memanggil nama mereka. Semangat bertarungnya langsung menyala. Namun, sang guru justru melarangnya ikut campur dalam misi kali ini. Matanya terbelalak tak percaya. Kenapa dia harus ditinggalkan saat pertempuran epik menanti di depan mata? Sang guru mengakui kekuatannya, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Mendengar itu, raut wajah pemuda ini berubah tegang. Bahaya apa yang sebenarnya mengancam? Pagi harinya, sang murid melangkah menyusuri anak tangga menara sihir dengan ransel di punggungnya. Seseorang membawa kabar darurat bahwa pasukan utama telah tiba di garis depan wilayah selatan. Pikirannya berkecamuk, menyesal tidak memaksa ikut bertarung. Langkahnya terhenti saat melihat seorang gadis berambut pirang yang kebingungan dengan kartu identitasnya. Mata gadis itu berbinar menyapanya, sementara sang pemuda hanya bisa tersenyum canggung menahan rasa gugup. Saat obrolan ringan mereka baru saja dimulai tentang suasana menara, tiba-tiba keadaan berubah mencekam. Suara mengerikan menggema ke seluruh penjuru aula. Sirin darurat merong, menandakan buronan kelas atas berhasil menjebol penjara menara. Jantung mereka berdegup kencang, bertukar pandang tak percaya. Bagaimana mungkin penjara terkuat bisa kebobolan? Seorang penjaga berlari penuh keringat dingin, berteriak histeris memanggil penguasa menara sihir detik itu juga. Kepanikan pecah. Seluruh prajurit penjara bawah tanah telah dibantai habis tak bersisa. Pria itu memohon dengan putus asa agar bala bantuan segera diturunkan. Tanpa ragu, sang pemuda meminta gadis itu untuk segera lari menyelamatkan diri ke tempat aman. Di saat semua orang lari ketakutan, penyihir muda kita justru menerjang maju dengan grimoire kesayangannya. Instingnya berteriak bahwa sang pembantai masih bersembunyi di dalam bayang-bayang menara. Sorot matanya menajam, mundur bukanlah pilihan baginya saat ini. Alih-alih kabur, langkahnya mantap menuju sebuah ruangan tertutup, bersiap menghadapi skenario terburuk. Hawa membunuh tercium dari balik pintu. Dengan sekali dobrakan tegas, ia menerobos masuk untuk membongkar identitas sang penyusup. Misterius. Waktu seakan berhenti seketika.
Di tengah ruangan, berdirilah sesosok pria berambut putih dengan aura kelam yang mencekik leher. Nafasnya tercekat. Ia sangat mengenali wajah itu dan menuntut jawaban atas kehadirannya di tempat terlarang ini. Malik, pria pengkhianat yang dicurigai gurunya, kini berdiri menantang maut. Grimoire bersinar terang. Pertarungan hidup mati sudah di depan mata. Tatapan Malik setajam belati, mengenali bocah tengik yang selalu merusak rencana besarnya selama ini. Dengan amarah yang meledak, ia menghina pemuda itu sebagai pian rendahan yang tak tahu diri. Ada kegilaan murni yang terpancar dari penyihir tua ini. Tiba-tiba, sang antagonis meracau tentang ambisi sintingnya untuk memurnikan tatanan dunia. Ia mengklaim sebagai utusan takdir yang diberi kuasa absolut untuk menghancurkan segalanya. Senyum psikopat mengambang di wajahnya. Aura hitam pekat meledak, bersiap membuktikan kekuatannya kepada sosok misterius di balik layar. Rencana gilanya terbongkar. Seluruh negeri akan ditumbalkan demi inti kristal merah menyala ini. Kunci untuk berevolusi menjadi dewa terkuat. Tak bisa dibiarkan. Sang pahlawan langsung merapal mantra elemen air tingkat tinggi membelah udara. Sang penjahat justru tertawa arogan, meramalkan bahwa bocah itu akan menjadi Raja Bintang 7 berikutnya. Seringai iblis terukir. Ia menelan telak serangan mematikan itu tanpa goresan sedikit pun. Sihir air itu justru diserap menjadi pusaran energi tak terbatas. Gelombang sihir hitam meledak dari tubuh Malik, menghancurkan serangan sang pemuda hingga tak bersisa. Sang tiran meledakkan dinding, menara hingga hancur berkeping-keping. Daya ledaknya menghempaskan tubuh pemuda kita hingga menjerit menahan rasa sakit. Terkapar tak berdaya di lantai dingin. Ia hanya bisa menggertakkan gigi melihat musuh bebuyutannya melarikan diri. Tapi pahlawan sejati takkan menyerah. Ia bangkit tertatih, menggenggam erat Grimoire miliknya dengan tekad sekeras baja. Dari lubang puing menara, matanya mengunci target. Pikirannya berkecamuk, apakah monster mengerikan itu benar-benar Malik sang penyihir elit? Makhluk tulang belulang bermata merah darah itu melompat bebas, membawa teror turun ke jantung kota. Sang pemuda berdiri di ambang jurang menara, matanya menyala penuh amarah dan keadilan. Kau takkan lolos dariku. Tanpa keraguan sedikit pun, ia terjun bebas menyusul sang monster diiringi rongan peringatan darurat yang menggema. Perintah absolut dikumandangkan. Semua penyihir Grimoire diwajibkan membasmi invasi iblis di ibu kota sekarang juga. Mengaktifkan akselerasi mana angin di kakinya, ia melesat bak kilat. Kekacauan total telah menelan kota ini dalam sekejap mata. Di tengah kekacauan jalanan, seekor iblis hijau menjijikkan bersiap mengoyak salah satu rekan penyihirnya. Tebasan sihir mematikan meluncur. Dalam satu kedipan mata, ia memotong leher makhluk itu dan menyelamatkan temannya dari jurang maut. Rekannya berterima kasih, namun tatapan pemuda itu terbakar oleh amarah dan rasa frustrasi. Kekacauan ini sudah sepenuhnya di luar kendali. Pasukan iblis terus bermunculan, membantai warga sipil yang berlari putus asa di jalanan berdarah. Dia memasukkan batu mana ke dalam Grimoire-nya, melepaskan aura kekuatan yang luar biasa. Dari neraka mana monster-monster ini berasal? Pemuda itu memasang kuda-kuda bertarung, bersumpah melindungi semua orang dari serangan mematikan ini. Senyum tipis mengembang saat energi magis mengalir deras di nadinya. Di tengah alun-alun, dia menatap tajam Malik dengan tekad membara. Sang antagonis meramahkannya, sesumbar bahwa kini, ia bisa menghabisi binatang buas, hantu sekalipun. Di tengah kepanikan, ia memerintahkan iblisnya membantai semua tanpa sisa. Seekor monster bersayap menukik tajam, mengincar pria yang melindungi anaknya. Tiba-tiba, pemuda itu memanggil lingkaran api neraka, meratakan semua iblis di sekitarnya menjadi abu. Dengan wajah diterangi kobaran api, ia menjadi tameng bagi warga sipil. Dia memperingatkan sang musuh, jangan pernah salah memilih lawan. Tatapan sang vilain menyipit tajam, memancarkan aura membunuh ke arah penyihir magang tersebut. Pemuda itu menantangnya, mendeklarasikan dirinya sebagai lawan sejati. Keduanya saling menatap tajam, bersiap memulai pertarungan penentu takdir. Tiba-tiba, batu mana biru di dalam Grimoire-nya memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Ledakan mantra hijau melesat ke langit, menghancurkan iblis-iblis yang berterbangan di atas kota. Namun dua PG melompat menerkamnya. Dengan gerakan kilat, ia memanggil rantai api penyucian untuk mengikat monster itu. Dari kejauhan, sang vilain tertawa meremehkan, menyebut kekuatan sang pemuda hanyalah lelukan. Sang pemuda membalas, pecundang yang pernah kalahlah, yang seharusnya mengemis. Murka, monster itu mengamuk dan mengerahkan seluruh pasukan iblisnya. Dengan serangan telak yang menggelegar, pemuda itu menghantam satu ogre hingga terpental jauh. Para penyihir elit tiba dan mengenalinya, menyadari ancaman sang pemimpin musuh. Mereka bergegas melindunginya, menanyakan kondisi pemuda itu dengan cemas. Dari udara, sang musuh memusatkan mana, menciptakan badai duri mematikan untuk membantai semuanya. Seorang penyihir berteriak panik, memperingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi serangan mematikan buronan itu. Ia menyingkirkan sang pemuda, menganggap penyihir magang hanya akan menjadi beban. Menggenggam Grimoire-nya erat, pria itu nekat maju sendirian. Sang vilain mengangkat inti merah berdarah, namun pemuda itu menyadari sebuah rahasia besar. Tanpa ragu, pemuda itu menanamkan batu mananya sendiri ke dalam Grimoire. Sihir musuh meledak, mencemooh bahwa serangga rendahan takkan bisa menang.
Di saat yang sama, para penyihir lain merapal mantra pelindung, bersiap menghadapi maut. Benturan sihir menciptakan ledakan cahaya warna-warni yang dahsyat. Namun di tengah kekacauan itu, aura sihir sang pemuda magang bersinar paling terang. Dengan fokus dewa, ia mengendalikan aliran sihirnya dengan presisi yang mutlak dan mematikan. Monster itu terkena telak oleh badai sihir gabungan tanpa bisa menangkis. Tiba-tiba, cairan hitam pekat menghantam wajahnya, membuatnya lumpuh seketika. Serangan balasan melukai para penyihir, namun Gilan, monster itu ternyata masih berdiri kokoh. Mata merah menyala sang vilain memancarkan aura iblis murni. Sang pemuda mengertakkan gigi. Bagaimana cara membunuh monster yang terus bergenerasi ini? Pikirannya berpacu, kuncinya pasti ada pada inti merah yang digunakan iblis itu. Menggunakan penglihatan tajamnya, ia mengunci target pada satu titik lemah di medan tempur. Musuh menyadari ada kristal es menancap di bahunya. Sadar akan kesalahan fatalnya, tatapannya langsung tertuju pada permata di tanah. Akar berduri merebut permata biru itu, menyadari bahwa benda itu sama sekali tak berguna. Penuh rasa muak, ia mengutuk obsesi bodohnya selama ini. Hanya dengan satu pukulan maut, ia menghancurkan ruang dimensi bagaikan kaca tipis. Sang pemuda berteriak ngeri, terkejut melihat luapan kekuatan penghancur musuh di luar nalar. Menggenggam permata itu, sang musuh berlagak sombong karena terlalu mudah mencuri kekuatan. Saat itu juga, sulur berduri raksasa meledak dan menyelimutinya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memamerkan energi merah membara yang mengancam keseimbangan dunia. Vilain itu menciptakan cambuk berduri berlapis petir, bersiap membumi hanguskan setiap kehidupan di sana. Sambil menyeringai iblis, ia bersumpah akan membakar mereka semua menjadi debu. Setelah membantai penyihir ini, incaran selanjutnya adalah binatang buas hantu kerajaan. Ambisi gilanya adalah memusnahkan seluruh binatang buas di benua ini dan menjadi raja tunggal. Para penyihir lain gemetar ketakutan, merasa ini adalah akhir dari peradaban umat manusia. Namun sang pemuda menggenggam batu mananya, berteriak bahwa ini belum berakhir. Dengan aura menggelegar, dia menantang musuh dan memanggilnya sampah tak berguna. Penyihir muda itu bersumpah, dia sendiri yang akan mengirim monster itu kembali ke kedalaman neraka. Sang vilain tertawa meremehkan, mana mungkin bocah ingusan sepertinya bisa mengalahkannya. Penyihir magang itu lalu menyentuh batu mana biru di atas grimware-nya. Dengan tekad setajam pedang, ia berjanji akan menemukan binatang buas hantu apapun risikonya. Jelek, tanpa diduga, sulur mematikan musuh menembus bahu pemuda itu tanpa ampun. Monster itu tertawa meremehkan nyalinya. Namun secara tiba-tiba, aura pembunuh yang sangat brutal dan luar biasa dahsyat mengambil alih tubuh sang pemuda. Energi sihir liar mengamuk di dalam nadinya bagaikan badai yang tak terkendali. Tiba-tiba, batu mana di senjatanya memancarkan cahaya menyilaukan. Sang musuh berteriak panik menyuruhnya mati. Namun penyihir muda itu tetap tenang bersiap melepaskan kekuatan absolutnya. Dengan seringai tipis, ia menembakkan gelombang energi murni ke arah monster raksasa itu. Di alam bawah sadarnya, sesosok siluman serigala menatapnya dengan aura misterius. Pemuda itu menantang sang makhluk buas untuk meminjamkan kekuatannya. Seketika, senjatanya bersinar semakin terang dan melahap seluruh energi di sekitarnya. Ia kini melayang di ruang hampa, dikelilingi oleh lautan mantra kuno legendaris. Tangannya terulur ke depan, memusatkan jiwa untuk menjinakkan kekuatan batu mana biru tersebut. Permata itu berpendar hebat. Ia bersumpah akan menaklukkan sihir liar ini. Tak peduli sesulit apapun rintangan di hadapannya. Lingkaran sihir miliknya meledakkan cahaya yang membutakan. Dengan senyum penuh percaya diri, kekuatan baru ini akhirnya benar-benar bangkit. Pijar pilar biru raksasa menembus langit, membuat seluruh orang di medan tempur membeku kebingungan. Sang musuh gemetar ketakutan melihat pendaran aneh itu. Para penyihir lain pun terbelalak ngeri, karena tak mampu mencerna situasi yang terjadi. Mata pemuda itu menyala kuning keemasan, ia bersumpah bahwa takdir dan masa depan ada di tangannya. Boom, seekor paus raksasa dari air dan cahaya suci muncul, lalu menerjang ganas, menyapu seluruh arena pertempuran.